adalah SMA di SMAN 10 Tangerang pada tahun 2014 sampai 2015 dan SMAN 2 Tangerang pada tahun 2015 sampai 2017. Dan sekarang beliau kuliah di Universitas Pajajaran pada program studi Hubungan Masyarakat. Beliau merupakan juara 2 Putra Pajajaran 2020 dan Putra Pajajaran Fakultas Ilmu Komunikasi 2020. Pengalaman organisasi beliau yaitu Kepala Departemen Event Organizer External Corps Protokoler Mahasiswa UNPAD 2020, Research and Campaign Girl Up UNPAD 2020, dan tentunya masih banyak sekali pengalaman-pengalaman dan prestasi beliau yang lainnya. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita sambut. Ini dia Kang Rizky Ramadan. Kepadanya saya persilakan. Halo semua. Selamat siang. Aku di sini lagi di Tangerang, jadi masih siang. Terima kasih Teh Elsa untuk sambutannya. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih kepada seluruh panitia dan juga Sarang Tumpah. Terima kasih Teh Putri. Terima kasih untuk Kang Majid, Kang Aldi, dan teman-teman yang lain. Terima kasih untuk apresiasi dan juga rekognisinya kepada saya dan juga teman-teman di Putra Putri Pajajaran. Jadi hari ini aku diminta untuk sharing tentang personal branding. Tentunya sebagai duta kampus, personal branding itu sangat penting. Tapi sebenarnya bukan cuma bukan cuma sebagai duta kampus, bukan cuma kalau misalkan kita memiliki titel aja, tapi kita semua siapapun kita sebenarnya punya personal branding. Automatically, secara otomatis kita punya personal branding. Seperti apa? Aku akan share screen dulu. Oke. Siap. Bisa dilihat? Screen-nya boleh tolong thumbs up, jempolnya dong kalau bisa lihat. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Siap. Bisa, Kak. So, bisa. Terima kasih. Personal branding, perjalanan mengenal diri sendiri. Karena aku percaya kalau misalkan personal branding itu sebenarnya adalah tentang mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita ngasih tahu siapa diri kita ke orang banyak. Kayak gitu. Jadi lebih ke perjalanan mengenal diri sendiri. Nah, sebelum maju lebih jauh, aku pengen ngasih disclaimer nih, mau ngasih peringatan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang menganggap bahwa personal branding adalah persona di Instagram aja, persona di media sosial aja, tapi enggak gitu loh. Personal branding itu bukan sekedar apa yang kamu unggah media sosial, kayak gitu. Oh, aku suka bola nih, aku ngefans sama Manchester United misalnya. Jadi aku ngepostnya tiap hari tentang bola. Apakah itu menjadi personal brand? Bisa jadi. Tapi apakah itu mendefinisikan kamu sebenarnya? Juga gitu loh. Di sini ada beberapa orang yang mengartikan personal brand itu sebagai beberapa kalimat di sini, yaitu personal branding adalah kualitas-kualitas yang diasosiasikan kepada seseorang. Kemudian personal branding adalah apa yang orang lain bicarakan tentang kamu ketika kamu tidak ada di ruangan itu. Ini dikatakan oleh siapa ya, Jeff Bezos kalau nggak salah. Terus juga ada yang bilang bahwa personal branding adalah proses memasarkan diri dan karir melalui sebuah cita yang sebenarnya personal branding itu lebih dari itu. Banyak banget yang nggak pengen untuk bikin personal branding, banyak yang tidak peduli atau tidak yang berpikir bahwa personal branding itu nggak penting karena katanya personal branding itu palsu, buat-buat. Palsu itu sebenarnya sama aja kayak dibuat-buat dan juga tidak natural gitu loh. Istilahnya kayak jaga image kayak gitu. Oh, jaga image itu penting, tapi tidak superficial, tidak dibuat-buat kayak gitu.
Tapi sebenarnya di poin-poinnya ini kepalsuan, dibuat-buat, superficial dan tidak natural. Sebenarnya personal branding itu bisa loh banyak manfaatnya kalau misalkan dirancang secara jujur dan sesuai dengan kata hati dan juga diri sendiri, gitu loh. Ada 3 komponen dalam tanda kurung dalam personal branding yang aku percaya harus ada, yaitu personality. Personality adalah sifat ya, karakter diri sendiri, kemudian passion, apa yang kamu minati gitu ya, interest. Kemudian, apakah aku harus punya personal branding? Itu kebutuhan, tapi sebenarnya secara otomatis kita tuh semuanya punya personal brand. Ada sifat-sifat yang diasosiasikan kepada diri kita sendiri, kepada diri kita. Ini nih si Rizky yang mana? Rizky yang itu loh, yang itu tuh. Nah, itu dia, bisa jadi itu adalah personal brand kamu di hadapan orang banyak, kayak gitu. Terus, apakah personal branding ini penting? Sebenarnya iya, kalau misalkan direncanakan dengan matang dan juga dengan tulus. Tulus dalam artian beneran real. Kamu membangun personal branding kamu adalah untuk kamu gitu loh, nggak buat ngikut-ngikutin orang lain, nggak buat mengimpresi orang lain, nggak buat bikin orang lain jadi suka sama kamu, tapi memang benar-benar ya udah, this is me gitu loh. Karena kamu cuma satu, gitu. Karena personal branding bisa membentuk kamu untuk stand out di antara orang banyak. Misalnya aku tadi dibacakan oleh Teh Elsa di depan, itu aku adalah seorang MC, protokoler mahasiswa, dan juga penyiar radio. Well, nggak semua orang bisa jadi MC, protokoler mahasiswa, dan penyiar radio dalam sekaligus gitu loh. Jadi itu menjadi titik yang membedakan orang lain, kayak gitu. Memacu kamu untuk menjadi lebih baik dengan meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa aku MC, aku penyiar radio gitu loh. Itu bisa bikin secara tidak sadar jadi pengen bikin kita tuh pengen lebih baik di hal itu gitu loh. Karena kita udah bilang ke orang-orang kalau misalkan kita tuh jago MC-nya, karena kita tuh jago public speaking ya. Jadi kita mau nggak mau harus belajar lagi biar kita kesannya nggak membohongi orang, kayak gitu. Terus membuka peluang karir jika dibarengi dengan networking. Nah, ini penting banget membuka peluang karir. Karena memiliki jaringan yang luas, networking yang luas itu, dan stand out di jaringan tersebut, di dalam pertemanan ya, mendatangkan kesempatan-kesempatan yang tidak terduga. Contohnya, aku sebagai finalis Putra-Putri Pajajaran, di antara semua finalis, mungkin panitia melihat bahwa kayaknya Kang Ramani yang cocok nih buat ngebawain personal branding. Bawain materi tentang personal branding, karena Kang Ramani itu udah terbiasa ini. Jadi dengan jaringan yang luas, karena itu aku sekarang bisa berada di sini, ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia, ngomongin tentang personal branding. Jadi maksud aku adalah jangan anggap remeh networking, ya, jangan anggap remeh berteman dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, dan juga jangan menganggap remeh bagaimana kalian dilihat oleh orang lain, kayak gitu. Dan meningkatkan kepercayaan diri pastinya, karena memiliki personal branding membuat kita lebih percaya diri because we know we are worthy, kalau bahasa Inggrisnya. Karena kita tahu kita mampu, karena kita tahu kita punya sebuah hal yang unik, sebuah hal yang spesial yang bikin kita adalah kita gitu loh, bikin kita beda gitu. Gimana caranya membangun personal branding gitu kan pertanyaannya. Ini pertanyaan paling besar. Gimana caranya? Kalau misalkan dibagi-bagi buat aku, ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya eksekusi, dan ada yang namanya evaluasi. Tadi di judul paparan aku hari ini, aku memberikan judul mengenal diri sendiri, yaitu adalah proses perencanaannya. Refleksi diri.
Ini penting banget. Teman-teman nanti kalau misalkan abis ini mungkin tergugah ya untuk menyusun kira-kira aku bagusnya dikenal sebagai apa ya? Kira-kira aku enaknya bagusnya dikenal karena apa gitu loh. Coba refleksi diri dulu. Refleksi diri ini adalah fondasi dari personal brand yang akan dibangun karena namanya juga personal branding. Personal brand, personal. Sangat-sangat personal. Setiap orang itu pasti personal brandnya berbeda. Kayak gitu. Refleksi tidak selesai dalam satu malam di sini. Jadi nggak apa-apa teman-teman, take your time, nikmati aja proses mikirnya. Aku ini siapa sih? Aku udah ngapain aja selama hidup ini yang bikin aku stand out. Nggak apa-apa, diresapi aja dulu. Nggak perlu satu malam, nggak perlu 1 jam, tiba-tiba seret, oh ini personal brand aku. Nggak gitu biasanya. Refleksi ini bisa berjalan selama berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Kayak gitu. Karena untuk menulis apa yang tadi Teh Elsa ucapkan sebagai perkenalan aku, itu kan ada di dalam CV aku. Aku membutuhkan waktu 3 tahun untuk menulis hal itu. Aku sebagai seorang MC, penyiar radio, protokoler mahasiswa, bukan waktu 3 tahun untuk bisa menulis hal itu. Jadi maksudnya jangan buru-buru, jangan terlalu pengen cepet-cepet menentukan personal brandingnya. Kamu pengen dikenal seperti apa, kayak gitu. Kalau misalkan kamu bingung, kamu boleh banget tanya orang-orang terdekat. Menurut kamu, aku di Instagram kayak gimana sih? Menurut kamu, aku di kelas tuh gimana sih? Aku di geng kita kayak gimana sih? Gitu loh. Cari aja teman-teman yang benar-benar mengenal kamu. 1-2 orang itu cukup. Kayak gitu. Terus, seperti kali kita Elsa bacakan juga, coba tulis menjadi maksimal 3 kalimat yang mendeskripsikan kamu. Kayak gitu. Karena personal brand itu kan maksudnya itu adalah sifat yang diasosiasikan kan. Jadi nggak usah panjang-panjang, kamu nggak perlu diingat karena kamu melakukan semuanya gitu loh. Cukup beberapa hal aja cukup. Kayak gitu. Terus lanjut lagi. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kamu pengen jawab kalau kamu bingung. Siapa aku? Gitu lah. Hal apa yang aku suka? Well, aku suka public speaking, makanya aku jadi MC. Aku jago di bidang apa? Karena aku sering MC, karena aku suka MC, karena aku suka MC, karena aku sering MC, jadi aku jago di public speaking, engage dengan orang banyak, berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Apa yang membuat aku unik? Kayak gitu. Well, yang membuat aku unik, selain aku suka ngomong di depan publik, aku punya sesuatu yang pengen diomongin gitu loh. Aku tergabung dalam organisasi yang sangat peduli dengan isu sosial, misalnya isu kesetaraan gender, isu kesehatan mental, yang bikin aku menjadi unik gitu loh, unik, berbeda. Aktivitas apa yang aku senangi? Jadi personal brand kamu juga bisa diasosiasikan dengan hobi gitu loh. Kalau kamu hobi masak, ya udah, do it gitu loh, lakukan. Apa hal unik yang pernah aku alami? Nah, ini bisa menjadi salah satu personal story yang akan meningkatkan, yang membedakan personal branding kamu di antara teman-teman yang lain, kayak gitu. Misalnya kamu pernah lolos dari kecelakaan kereta misalnya. Nah, itu kan sebuah pengalaman yang nggak semua orang pasti pernah alami gitu loh. Dan itu bisa menjadi modal dalam tanda kutip menjadi personal branding kamu. Kemudian bagaimana orang lain melihat kamu? Apa yang selama ini yang kamu lakukan, bagaimana orang lain melihatnya, kayak gitu. Kemudian lagi, nah di sini ada yang tahu ini kartun apa? Aku ingin begini. Langsung nyanyi nggak? Dora, Kak, Dora. Autonya Dora. Mantap. Kalau
Doraemon. Terus ini, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Karena kadang kita tuh kalau misalkan dalam menentukan personal branding, pengen dikenal orang, pengen semuanya gitu loh. Aku pengen dikenal menjadi orang yang rajin, yang gemar menabung, yang baik hati, yang suka menyeberangi nenek-nenek di tengah jalan. Aku pengen menjadi dikenal sebagai orang yang fokus ke penelitian, fokus lomba, fokus ini, fokus itu. Tapi kan nggak semuanya bisa gitu loh. Ada beberapa hal yang harus kita kesampingkan, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena itu bukan kita gitu loh. Karena itu bukan apa yang kita minati, bukan apa yang kita sukai, dan bukan itu fokus kita dalam hidup. Kayak gitu. Kalau kamu fokusnya nyanyi, ya udah fokusnya di nyanyi. Kalau kamu suka di public speaking, seperti aku, ya udah fokusnya di public speaking. Nggak perlu orang lain yang melihat kamu udahlah jago public speaking, jago masak, jago nyanyi, jago nabung, jago ini, jago itu. Jadi pelan-pelan aja, dikit-dikit dulu. Kayak gitu. Karena personal brand itu kan proses ya. Kita nggak bisa bilang ke orang tiba-tiba, aku pengen dikenal sebagai yang kayak gini. Enggak. Tapi kamu harus nunjukin bahwa kamu memang suka masak, kamu memang suka public speaking, kamu memang suka nabung, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, terus tentukan audiens. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Jadi, tahu limitnya seperti apa, tahu batasannya seperti apa. Audiens, misalnya kalau misalkan kamu adalah mahasiswa, mungkin audiens kamu adalah teman-teman di organisasi, audiens kamu adalah teman-teman following dan followers Instagram kamu misalnya, yang menjadi audiens. Tapi nggak semua orang harus kenal kamu kan, di luar hal itu. Jadi fokus aja ke orang-orang tersebut. Misalnya, aku following dan followers aku, teman-teman aku biasanya adalah orang-orang yang suka dalam bidang public speaking, let's say ya, yang suka penyiar radio, suka dunia voice over, suka dunia bedah suara gimana. Aku nggak perlu menunjukkan karakteristik aku kepada orang-orang yang suka pada bidang kesehatan. Para mahasiswa di Fakultas Kedokteran itu nggak perlu gitu loh, karena mereka bukan teman-teman aku dalam tanda kutip kayak gitu. Aku ngomongnya kecepatan nggak ya? Terus? Enggak, Kang. Santai aja, ya, santai. Bisa dicerna ya. Kemudian media sosial. Nah, ini paling menyenangkan ya, bisa dibilang, karena mungkin ini yang menjadi yang kita gemari pada saat ini. Selama pandemi kita nggak bisa ngobrol sama orang banyak kecuali via Zoom seperti ini. Gimana cara kita menonjolkan diri sendiri yang lewat media sosial? Di sini itu sangat penting buat kita highlight, buat kita soroti ini 3 hal ini. Media sosial itu sangat berguna tapi bukan segalanya. Nggak semua hal harus diupload, nggak semua yang kamu lakukan orang harus tahu, nggak semua yang kamu lakukan di media sosial, nggak semua hal yang kamu upload di media sosial itu kamu. Kayak gitu. Itu nggak mencirikan kamu sebenarnya. Kamu cuma posting hal-hal yang kamu pengen orang tahu aja. Ketika kamu lagi misalnya lagi motong mangga, tangan kamu luka, terus kamu klik, kan kamu nggak foto kan, pasti kamu akan langsung nyari obat buat bersihin lukanya dan lain-lain. Jadi itu nggak mendefinisikan kamu secara penuh. Kemudian misalnya kalau misalkan kamu lagi suka banget sama musik rock misalnya. Jangan rock deh, aku nggak tahu. Musik pop misalnya. Terus kamu lagi ikutan komunitas ini itu, pengen ikutan lagi sering ngobrol sama skena-skena musik seperti itu, jangan cuma di repost gitu loh, tapi juga ikut bersuara, ikut ngomong gitu loh. Misalnya ada jangan komunitas musik deh. Misalnya aku sebagai orang yang sangat concern di bidang kesetaraan misalnya, dan sekarang ada banyak banget kasus-kasus, misalnya kasus rasisme di Amerika Serikat misalnya ya, rasisme kepada orang Papua. Di media sosial jangan cuma di repost, jangan cuma share gitu loh.
kamu boleh share, masukin ke Instastory, tapi kasih caption. Captionnya apa? Yang sepemahaman kamu. Jadi itu adalah suara yang benar-benar suara dari kamu. Gitu loh. Kenapa? Karena itu bisa lebih terlihat natural kepada audiens kamu, yaitu followers kamu. Dibandingkan ngetik kopas dari captionnya si postingan aslinya, coba bikin caption sendiri. Captionnya jangan cuma 1, 2, 3 kata, tapi bikin kalimat, bikin paragraf. Dari situ, orang lain akan bisa lihat bahwa, oh iya, kamu tuh benar-benar fokus ke sini, kamu suka sama hal ini, kamu tahu hal ini, kamu paham hal ini. Kayak gitu. Dan ketahui siapa saja audiens kamu, dan karakteristik media sosial yang kamu pakai. Di sini media sosial kan banyak ya, ada Twitter, ada Instagram. Sekarang Twitter itu udah mulai ramai lagi, dan Twitter itu biasanya diisi oleh orang-orang yang suka speak up. Suka ngomong hal apa aja. Bisa hal-hal yang receh, yang benar-benar random gitu loh, yang benar-benar cuma seseruan aja. Ada juga orang-orang yang beneran suka ngomongin hal-hal yang berbau politis, berbau yang berat-berat dalam tanda kutip, kayak gitu. Dan itu bisa platformnya bisa disesuaikan sesuai dengan karakteristik kamu. Karena kadang kalau misalkan kita ngomongin politik di Instagram, kita dikacangin, apaan sih? Kan kita di Instagram itu foto dan video ya Instagram. Kenapa? Makanya orang-orang yang lebih suka speak up secara politis itu mereka beralih ke Twitter, karena di Twitter mereka punya audiensnya sendiri, orang-orang yang memang mereka juga suka sama hal-hal yang politis, kayak gitu. Networking dan kolaborasi ini salah satu yang paling seru. Jadikan relasi profesional menjadi pertemanan pribadi. Ini wah, ini sayang banget kalau misalkan tidak diaplikasikan. Maksudnya gimana? Misalnya ya, kalian ikutan ini seminar ini, kalian ketemu sama di sini ada berapa orang coba? Ada 485 orang yang tersebar dari seluruh Indonesia. Kalian mungkin 480 sekiannya nggak mungkin kalian jadikan teman semua gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa kalian follow Instagramnya, kalian tahu, ini kayaknya gue bisa nih temenan sama dia gitu, cocok gitu loh, aku cocok temenan sama dia, kayak gitu. Jadi ubah networkingnya, ubah dari orang yang cuma kenalan karena urusan profesional, urusan kerjaan, urusan tugas sekolah dan lain-lain, menjadi beneran temenan gitu loh. Dari temenan ini bisa bisa akan bawa kamu ke kolaborasi dan juga kesempatan yang tidak terduga. Seperti aku sekarang ngomong di hadapan teman-teman. Itu karena Kang Majid. Kang Majid ini adalah putra pajajaran persahabatan yang juga teman aku gitu loh. Dari putra pajajaran, kenal, temenan, jadi deh aku sekarang di sini. Jadi kalau misalkan aku waktu itu nggak cuma kenal sama Kang Majid, tapi nggak dijadiin teman, nggak suka iseng-iseng reply Instagramnya gitu loh, balas-balasan Instastory-nya, mungkin aku nggak akan ngobrol di sini sama teman-teman semua. Kemudian stay humble, jangan arogan. Kalau misalkan kamu udah tahu, kamu merasa kamu sudah punya banyak teman, jangan arogan, jangan merasa bahwa kamu lebih superior, kamu lebih jago daripada orang-orang yang lain. Tetap aja jadi diri sendiri. Karena kalau misalkan kamu udah punya banyak teman, kemudian kamu menjadi arogan, siapa sih orang yang mau temenan sama orang arogan? Nanti teman-teman kamu yang udah banyak itu lama-lama akan mundur karena kamu arogan, gitu kan? Kemudian jangan dibuat-buat. Ini yang paling penting. Ngomongin tentang pertemanan itu jangan dibuat-buat. Misalnya, aku kemarin udah bikin beberapa contoh. Misalkan kamu lagi kenal sama orang baru. Oh gini, kamu udah tahu kamu mau personal branding-nya seperti apa. Aku mau dikenal sebagai orang yang ngomongnya rapih. Aku mau dikenal sebagai orang yang ngomongnya bagus gitu. Nggak slengean. Slengean itu apa ya? Nggak urak-urakan gitu loh ngomongnya. Jadi kamu berusaha buat setiap hari ngomongnya itu kayak, halo,
Iya, gimana? Dibuat-buat menjadi seperti seorang misalkan penyiar radio gitu loh, menjadi seorang news presenter yang sebenarnya itu nggak aslinya kamu gitu loh. Kamu aslinya nggak ngomongnya kayak gitu, tapi kamu berusaha buat-buat dan dibuat-buatnya kelihatan lagi. Mending kalau misalkan dibuat-buatnya dan asli dan terlihat real gitu loh, terlihat nyata. Tapi kalau misalkan kamu kesannya dibuat-buat, orang pasti akan ngeh dan apa sih gitu loh. Dan apa sih jadi bingung kamu tuh lagi ngapain, apa tujuan kamu gitu loh, ada agenda apa, kamu mau ngapain gitu loh. Jadi jangan dibuat-buat, ngomongnya santai aja, kamu berteman juga kalau misalkan mau jadi orang yang baik, ya udah baik aja gitu loh. Kamu pikir dengan membalas instastory orang-orang, teman-teman kamu yang baru itu akan mempertinggi kualitas pertemanan kamu, ya udah, tapi jangan apa-apa dibales, apa-apa diobrolin, apa-apa dijadiin bahan topik gitu loh, karena nanti orangnya malah jadi ilfeel kayak gitu. Jadi jangan dibuat-buat, santai aja kalau misalkan temenan, santai aja kalau misalkan lagi kamu pengen mengimpress seseorang, kamu pengen sama aja kayak kalau misalkan kamu lagi PDKT, kan ngedeketinnya harus natural kan, nggak tiba-tiba ngedeketinnya nggak tiba-tiba nyosor gitu loh, nggak tiba-tiba, kamu hari ini makan apa? Kamu hari ini mau kemana? Nggak gitu kan, pasti ada pendekatan-pendekatannya, dan pendekatannya harus dibuat senatural mungkin. Terus, ini beberapa tips dari aku. Mungkin ini masih ada banyak sekali ya waktunya, aku nggak tahu aku masuknya kecepatan atau gimana. Jadi konsistensi itu diperlukan dalam pembentukan personal brand. Tapi jangan buat personal brand kamu jadi menghambat diri kamu sendiri. Jadi fleksibel. Nih, aku pengen dikenal orang sebagai orang yang sering MC, sering public speaking, begini. Tapi ketika nanti seminggu kemudian atau beberapa bulan kemudian aku berubah lu menjadi orang yang suka, misalnya aku lagi suka sama olahraga misalnya, aku lagi suka olahraga, nggak usah deh, gue nggak olahraga, aku nggak usah olahraga karena orang-orang udah kenal aku sebagai orang yang kayak aku sekarang gitu loh. No, itu salah. Karena harusnya personal brand itu berkembang, nggak stuck di situ aja. Konsistensi itu perlu, tapi kalau misalkan konsistensinya bikin kamu jadi malah tidak mengembangkan diri kamu sendiri, nah itu bisa dipertanyakan personal brand-nya. Apakah personal brand-nya sudah benar, sudah cukup, apakah pemahaman kamu tentang personal brand itu benar, gitu. Jadilah fleksibel. Jadi ikutin aja interest kamu sebagai sukanya apa. Karena kita sebagai orang-orang yang masih muda, kan kita pasti suka explore. Kita suka nyobain satu hal yang lain, kemudian pindah lagi. Cobain aja. Dan dari situ, dari perjalanan-perjalanan tersebut, nanti pasti akan muncul sendiri tuh silver lining-nya, garis merahnya. Oh, ini aku gitu loh. Ini yang aku suka. Kayak gitu. Kemudian aksi itu lebih besar daripada ucapan. Ini adalah aksi lebih besar daripada ucapan. Contohnya seperti tadi yang aku bilang itu tentang doing. Kalau misalkan kamu mau dikenal orang sebagai orang yang suka public speaking, let's say misalnya aku ya, sorry banget, aku bawa contohnya aku terus karena aku tidak punya contoh lain yang lebih aku tahu daripada diri aku sendiri. Aku pengen dikenal orang sebagai orang yang suka public speaking. Caranya adalah bukan aku bilang di Instastory, aku bilang di Instagram bahwa aku suka public speaking gitu lah. Kan orang-orang pasti akan ya udah, terus maksudnya apa gitu. Tapi aku melakukannya, aku membangun personal brand itu dengan aku banyak posting
ketika aku lagi public speaking, ketika aku lagi nge-MC, abis aku ngomong-ngomong, aku post di media sosial berkali-kali, berhari-hari kayak gitu. Yang bikin orang lain paham bahwa oh ini gitu loh, ini adalah Rizky Ramadan, ini adalah Rama gitu loh. Beberapa jajaran Fakultas Ilmu Komunikasi itu suka public speaking. Kayak gitu. Kemudian mana lagi sih? Nah, ini yang terakhir. Personal brand is more than a reflection of who you are today. It's a roadmap of where you go. Jadi seperti kata aku di sebelumnya, personal brand itu lebih dari siapa kamu sekarang. Tapi itu adalah gambaran dari perjalanan kamu di masa depan. Jadi kalau misalkan kamu sedang menyusun personal branding, nanti jangan cuma disusun, oh aku udah ngapain aja nih, selama ini aku udah ngapain aja, apa hobi aku, apa aktivitas yang aku suka gitu loh, apa hobi aku. Tapi coba pikirkan juga apa cita-cita aku, apa yang pengen aku lakukan ke depannya. Dari situ nanti kamu bisa bangun personal branding yang berkembang. Jadi personal brandingnya nggak stuck di mana kamu sekarang, tapi juga membantu kamu untuk menemukan teman-teman di perjalanan kamu berikutnya. Sekian. Singkat banget memang karena it is what it is, karena begitulah. Terima kasih. Terima kasih Kang Rizky atas pemaparan materinya. Benar banget ya teman-teman apa yang dikatakan sama Kang Rizky, bahwa personal branding itu sangat penting karena bisa membantu kita untuk stand out ya Kang di tengah banyak orang. Bisa kita garis bawahi juga tadi ada kata-kata menarik ya, bahwa personal brand is more than a reflection of who you are today gitu ya. It's a roadmap of where you to go. Jadi personal brand ini tuh bukan apa kita saat ini gitu, tapi merupakan bagaimana kita untuk masa depan kayak gitu ya Kang. Betul. Nah, buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh nih di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Ya, boleh buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kang Rizky tentang personal brand. Ini nih Kang, ada dari Andreas Blexianus. Boleh on mic Kang Andreas? Baik, Kak. Baik, saya mau nanya, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang menyalahgunakan media sosial? Contohnya? Misalkan upload hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, seperti itu, Kak. Nyebar hoax ya? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Gimana caranya menyikapi? Ini mau langsung dijawab aja atau mau ditampung boleh, dulu? Boleh Kang, langsung dijawab aja Kang. Oke. Gimana caranya menyikapi orang-orang yang menyalahgunakan pemakaian media sosial? Sebenarnya kalau aku pribadi, aku percaya bahwa media sosial itu adalah sebenarnya adalah kanvas gitu loh, kanvas di mana kamu pengen melukiskan, kamu tuh pengen dilihat seperti apa oleh orang gitu kan. Dan semua orang yang di dalam kanvas tersebut, walaupun memang penyebaran hoax itu tidak boleh dibenarkan sama sekali, tapi mungkin yang bisa kita sikapi adalah mengklarifikasi daripada ngejudge gitu loh, daripada kita omelin ya, mending kita langsung kasih tahu faktanya. DM tuh misalkan di Instagram mereka nyebar di Instastory mereka nyebar sesuatu, terus langsung aja kamu udah tahu buktinya, kamu kasih ke orang itu yang benar kayak gini. Kalau misalkan kalau udah ngerti silakan hapus ya postnya kayak gitu. Jadi, biar lebih cepat dan menghindari konfrontasi, menghindari pertengkaran. Jadi langsung aja kasih tahu buktinya gitu loh.
Ya, terima kasih ya Kang Rizky. Itu, silakan. Selanjutnya ini ada lagi dari Yohanes. Silakan Kang Yos. Ya, baik Kak. Ini makasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mau bertanya Kak soal yang tadi gugup atau demam panggung tuh Kak. Kira-kira dulu waktu Kakak pertama kali maju jadi MC itu pasti ada rasa demam panggung ya Kak? Iya, Itu kira-kira pasti. gimana sih Kak cara ngatasinnya biar jadi saran buat kita kalau mau MC atau ngapain maju public speaking di depan Kak? Bisa. Jadi harusnya boleh. Ini harusnya ditanyain sama pembicara selanjutnya nih. Tapi kalau buat aku, gimana caranya aku menghindari demam panggung adalah dengan latihan, dengan benar-benar prepare. Aku percaya kalau misalkan kita udah tahu apa yang mau kita omongin, itu akan membantu kita buat memperlancar performance kita, memperlancar penampilan kita di panggung gitu loh. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan buat latihan, jangan bosan-bosan buat kalau misalkan mau MC bikin draft, bikin script, apa yang mau kalian omongin, apa yang mau kapan kalian masuknya, gimana caranya mengisi waktu kosong, gimana caranya mengisi waktu luang, misalkan kalau misalkan kalian lagi bawain acara seminar, terus pembicaranya telat misalnya, nah itu kalian juga harus pikirin gimana caranya bikin waktu kosong tersebut, mikirin gimana caranya engage sama gimana caranya kalian bisa berhubungan sama si pesertanya, kayak gitu. Tapi yang pertama, yang paling penting menurut aku adalah persiapan. Jadi siapin draftnya, siapin apa aja yang mau kamu omongin, karena dengan kamu tahu apa yang mau kamu omongin dan kamu hafal, insya Allah nggak akan lupa. Gitu. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Teh Elsa bikin draft nggak hari ini? Bikin, Kang. makanya Teh Elsa tuh kelihatan tenang gitu loh, karena Teh Elsa tahu apa yang mau diomongin. Kalau misalkan mau MC pertama kali, jangan sampai buat draft nggak apa yang mau kalian omongin, kayak gitu. Iya betul sekali Kang. Terima kasih Kang Rizky. Ini selanjutnya ada dari Teh Fitri Karunasari. Boleh Teh Fitri silakan on mic. Ya, selamat siang kakak-kakak semuanya. Saya mau nanya, wajar gak sih kalau misalnya sampai sekarang tuh kita masih belum tahu personal branding kita? Terus kan kayak misalnya kita kan nggak bisa tahu juga nih ataupun nggak bisa menilai apa sih yang istimewa dari kitanya gitu. Nah, tiap orang itu kan pasti bakal berubah-berubah. Gimana cara mempertahankannya kalau misalnya kita tahu kalau ini tuh hal yang bagus ada di diri kita gitu loh. Tapi pertanyaan pertama saya itu apakah wajar sampai sekarang pun seseorang itu bisa mengetahui personal brandingnya sendiri? Ya cukup Kak. Oke. Siapa tadi yang nanya, maaf? Fitri. Fitri sekarang lagi sekolah kah? Lagi kuliah? Kuliah. Semester berapa kalau boleh tahu? 3. Semester 3. Buat aku nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Kalau misalkan kalau kamu lagi kuliah, aku karena menurut pengalaman pribadi juga, personal brand itu bisa dilakukan seperti yang aku bilang tadi, personal branding itu dilakukan dibangun sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Karena aku di kampus, aku tergabung sebagai protokoler mahasiswa, aku tergabung di radio kampus, ya jadi aku kegiatannya di kampus memang ya ngomong gitu loh, MC, kayak gitu. Dan apakah itu dibuat-buat, dan apakah itu apa ya namanya? Apakah aku menemukannya secara tiba-tiba? Ya enggak gitu loh. Tapi itu memang hal yang aku lakukan gitu loh. Jadi Fitri, jawabannya adalah wajar kalau misalkan kamu mungkin belum mengenal apa yang bikin aku spesial gitu loh. Wajar, tapi jangan berhenti pencariannya. Kalau misalkan kamu bingung gimana caranya, coba kamu join organisasi-organisasi, kamu ikut unit kegiatan mahasiswa yang sesuai sama apa yang kamu minati. Kamu suka debat, ya kamu ikutan debat bahasa Inggris. Kamu ikutan
kamu suka nyanyi ya kamu ikutan paduan suara kayak gitu. Jadi jangan gimana ya? Coba buat hal itu sesimpel mungkin dengan melakukan apa yang kamu suka. Karena dengan kamu melakukan apa yang kamu suka secara berulang-ulang, orang lihat kamu, orang lain pasti akan mengasosiasikan kamu dengan kegiatan tersebut. Kayak gitu. Dapat dipahami? Aku jelas? Iya, jelas. Tapi berarti personal branding itu hampir sama kayak kemampuan kita yang kita miliki ya, Kak? Iya. Personal branding kalau buat aku, tadi aku lupa ngejelasin di awal. Terima kasih udah ngingetin. Jadi personal branding itu buat aku adalah persimpangan antara siapa kita, apa yang kita suka, gitu ya, dengan apa yang orang lain lihat. Kayak gitu. Jadi personal branding itu nggak bisa fake, nggak bisa palsu. Karena kalau misalkan palsu, personal brand itu kan alat untuk kita menjadi lebih dekat kepada orang-orang. Kalau personal brand kita aja palsu, kita nggak sebenarnya bukan orang yang ada di personal brand itu, lama-lama akan ketahuan, lama-lama akan pudar, lama-lama kamu akan lupa sama personal brand itu sendiri. Kayak gitu. Okay. Jadi apakah itu adalah hal yang kamu suka? Yes, betul sekali. Hal yang kamu suka dibarengi dengan gimana caranya kamu mengkomunikasikan hal yang kamu suka tersebut, aktivitas-aktivitas kamu kepada orang lain. Kayak gitu. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih ya, Kang. Selanjutnya ini ada pertanyaan di chat, Kang, dari Sevina Guntama Putri. Selamat siang, saya ingin bertanya, Kak, apakah personal branding yang kita cantumkan di forum formal selalu tentang pencapaian? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Siapa tadi namanya aku lihat lagi? Sevina. Mana ya? Kok hilang? Oke, apakah Sevina? Apakah melulu tentang pencapaian? Bisa jadi, bisa enggak. Aku, selain aku dikenal sebagai seorang MC, aku sebagai seorang MC itu bukan sebuah pencapaian, tapi itu memang hal yang aku suka gitu loh. Tapi aku juga, tadi aku bilang bahwa aku sangat peduli sama isu-isu sosial, isu-isu politis. Dan apakah itu sebuah pencapaian? Enggak. Tapi itu adalah hal yang aku suka, hal yang aku peduli secara personal, dan itu benar-benar kayak aku menggunakan media sosial aku, kalau misalnya kita ngomongin media sosial ya, aku menggunakan media sosial aku sebagai wadah untuk aku bercerita tentang hal tersebut secara berulang-ulang. Nggak 1 hari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, tapi terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Kayak gitu. Jadi nggak semuanya tentang pencapaian, tapi juga boleh banget tentang hal yang kamu suka. Kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih, Kang Riki. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kang, dari Boleh? Engkiria. Silakan untuk on. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, selamat siang untuk kita semua. Saya Engki, mungkin paling jauh dari semua, dari Bajawa, Flores, NTT. Saya mau bertanya. Tadi Kak Rizky sudah jelaskan, itu salah satu media untuk membangun personal branding itu adalah via sosial media, begitu. Yes, betul. Jadi, ketika kita membangun social branding, kita ngepost dan lain sebagainya, itu kan dilihat oleh orang yang Kak Rizky sebut sebagai audience study. Betul. Ya, demikian. Jadi ketika kita ngepost gitu, kita buat postingan, itu kan mengundang macam-macam respon dari audience tadi. Yes. Kebanyakan, nah ini berangkat dari pengalaman pribadi, kebanyakan orang tuh melihat, kenapa dia getol sekali kok tentang masalah ini. Terus kadang-kadang orang tuh jadi bosan, kemudian kadang-kadang ilfeel dengan apa yang kita posting, gitu. Jadi pertanyaan saya, kira-kira ada tidak tips cara kita membangun personal branding di media sosial agar tidak terlihat berlebihan, tidak dinilai? Mantap. Tadi siapa yang nanya? Engki ya? Engki, gimana nih pengalaman kamu memang seperti apa? Apa yang kamu posting? Ini pengalaman pribadi kan? Apa yang kamu posting pada saat itu? Maksudnya
ketika kita berbicara tentang sesuatu itu tidak perlu saya jelaskan spesifiknya, itu ya dinilai oleh orang-orang tuh katanya berlebihan gitu. Ya. Kira-kira ada tidak solusi gitu Benar. untuk ketika kita memposting atau berupaya untuk membangun personal branding kita sehingga kita tuh tidak terlihat terlalu kontras begitu istilahnya. Ya. Terima kasih, saya kembalikan. Kalau misalkan kamu merasa kamu dilihat berlebihan, kurangi. Itu sebenarnya satu hal yang sangat praktikal, tapi mungkin susah karena kita sebagai orang yang emang suka sama hal tersebut, mungkin kadang kita pengen banget nih nge-post ini terus, pengen ngomongin ini terus, tapi tentang personal branding itu sebenarnya juga adalah seni gimana caranya meyakinkan orang, gimana caranya kita menyampaikan sesuatu ke orang, gimana caranya kita menghubungkan apa yang kita suka, siapa diri kita kepada orang lain gitu loh. Mungkin sama aja kayak gini, Engki. Kalau misalkan kita mepet orang terus, kalau misalkan kita temenan sama orang, terus orang tersebut jadi kita temenan sama satu orang, terus kita pengen deket-deket sama teman kita, terus dia kemana kita ikutin, dia ikut A kita ikut A kayak gitu. Kadang kan orang-orang itu bisa ilfeel gitu loh, bisa ngerasa apaan gitu loh. Jadi itu kalau misalkan kamu bisa kurangi gitu. Itu satu jawabannya. Yang kedua, mungkin orang itu bukan audiens kamu. Mungkin memang apa yang kamu sukai itu memang bukan untuk mereka. Solusinya adalah daripada kamu fokus sama hal itu, kalau misalkan kamu mikir bahwa apakah aku harus mengurangi gitu loh, terserah kamu. Tapi kalau misalkan kamu merasa orang-orang itu bukan audiens kamu, berarti itu artinya kamu harus memperlebar audiens kamu. Gimana caranya? Ikutan komunitas-komunitas, kenal sama orang baru, yang suka sama hal-hal yang kamu itu sebenarnya kalau mau join komunitas itu gampang banget kalau bisa dilihat di media sosial, kan banyak tuh kayak fanbase bukan fanbase ya, tapi akun-akun yang suka nge-share satu isu tertentu, satu topik tertentu, cari aja teman di situ kayak gitu loh. Kalau misalkan memang kamu masih pengen buat terus lanjut posting di situ, posting seperti itu, ya udah anggap aja orang-orang itu angin lalu. Mungkin memang mereka itu bukan audiens kamu. Yang harus kamu lakukan adalah mencari audiens yang lain, kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Positif sekali. Terima kasih Kang Rizky atas seluruh jawabannya. Mungkin yang tadi itu pertanyaan terakhir ya Kang. Nah selanjutnya mungkin ada closing statement dari Kang Rizky untuk kita semua. Wah, closing statement, aku pengen ini aja sih. Kalau buat closing statement, jangan jadikan personal branding itu sebagai sebuah hal yang menghambat kamu. Tadi, seperti yang aku bilang di tips dalam membangun personal branding, kalau memang kamu suka sama satu hal lain, ya udah dikejar, jangan kemudian dilepaskan cuma karena kamu pengen lihat orang seperti menjadi orang yang seperti itu, yang bukan kamu gitu loh. Jadi jangan pernah limit apa yang kalian sukai, karena kita semua di sini orang-orang muda, kita mungkin masih belum paham siapa diri kita, mungkin kita masih belum tahu kita tuh sukanya di mana, kita suka apa, kita tuh bagusnya di mana, gimana orang-orang lain melihat kita. Teruskan pencariannya, jangan berhenti, terus juga
apa ya? Tadi aku mau bilang apa ya? Teruskan pencariannya dan jangan limit diri kalian. Terus aja explore, terus aja gali apa yang kalian sukain. Biar nanti mungkin sendiri bahwa kita bisa nge-MC itu loh Kang Majid yang peduli sama isu lingkungan misalnya. Itu loh Teh Putri yang leadership-nya tinggi, yang orangnya tuh kalau ngomong bersemangat dalam artian bersemangat yang bagus, yang bisa bikin kita juga jadi semangat kayak gitu loh. Jadi jangan limit diri kalian, terusin aja belajarnya, terusin pencariannya, dan enjoy. Nanti personal branding-nya pasti akan muncul sendiri. Ya, baik. Terima kasih Kang Rizky atas pemaparan materinya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Kang Rizky. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Nice to meet you. Tarik sih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Foto bareng deh, boleh nggak sih? Makasih Kak. Semongko Kak. Mainnya hebat. Makasih Kak. Siap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kakak, makasih kakak. Salam dari Kupang. Salam dari Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki pematerian yang kedua dengan tema percaya diri public speaking bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh pemateri yang tak kalah luar biasa. Izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau adalah Kang Muhammad Akbar Slamet. Beliau merupakan lulusan SMAN 4 Bandung pada tahun 2014 sampai 2017 dan School Business Management ITB pada tahun 2020. Beliau merupakan owner dari Bright and Wild dan CEO dari Padi Kapas Project. Beliau merupakan runner-up pertama Duta Bahasa tingkat nasional dan juara 1 Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat 2017. Dan Kang Akbar juga merupakan salah satu ajudan milenial Pak Ridwan Kamil, yang mana setahu saya Kang Akbar ini sudah bertugas nih rekan-rekan. Pengalaman organisasi beliau adalah reporter kantor berita ITB pada tahun 2018 sampai sekarang, dan Presiden Satwa Indonesia 2019 sampai sekarang. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi dan pengalaman-pengalaman beliau yang lainnya. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita langsung sambut saja Kang Akbar Slamet. Kepadanya saya persilakan. Baik. Terima kasih Teh Elsa atas sambutannya. Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan jelas kah? Beneran ya? Sudah. Baik. Saya izin untuk berbagi layar ya. Masih belum bisa saya kayaknya, boleh dijadikan co-host mungkin. Bisa bagikan layar atau mungkin panitia boleh membagikan layar. Saya masih belum bisa. Nah, oke. Sip, terima kasih. Baik. Layar sudah terlihat? Teh Elsa sudah terlihat belum ya? Belum, Kang. Oh, belum ya. Oke. Nah, sudah, Kang. Oke, baik. Nah, sebuah kehormatan bagi saya pribadi untuk dapat bisa bergabung dan juga memberikan wawasan terkait wicara publik tentang wicara publik itu bahasa Indonesia dari public speaking, teman-teman. Nah, ini jadi mungkin teman-teman akan mendapatkan beberapa kosakata bahasa Indonesia yang kemudian dipadankan dari bahasa asing. Yang sebenarnya ini upaya kami juga, upaya saya gitu sebagai Duta Bahasa Nasional untuk
mengutamakan bahasa Indonesia begitu ya, karena kan ada yang namanya Trigatra bangun bahasa teman-teman, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya dapat menyampaikan informasi tentang komunikasi dan juga bicara publik dalam agenda pada hari ini. Dan ini menarik ya, karena tadi sebelumnya disampaikan oleh Kang Rizky Ramadan. Kang Rizky Ramadan tadi menyampaikan soal personal branding atau penjenamaan diri. Penjenamaan diri ini sebenarnya juga. Jadi sebelum kita memasuki atau dilihat cara bicaranya, dilihat cara ngomongnya dan sebagainya, pasti orang-orang akan melihat kita secara umum terlebih dahulu. Mungkin akan melihat dulu di Instagram, melalui media sosial dan sebagainya. Jadi penting untuk mengetahui atau mendapatkan wawasan atau informasi tentang penjenamaan diri atau personal branding terlebih dahulu. Jadi saya disampaikan oleh Kang Rizky Ramadan, jadi saya menyimak juga meskipun dengan kamera tertutup, luar biasa materinya, menarik, dan juga disebutkan bahwa sebenarnya pada akhirnya kita harus bisa adaptif, bisa menyampaikan secara bisa ini ya, harus pintar-pintar menempatkan diri gitu pada akhirnya. Oke. Nah, jadi ada sebuah kutipan, saya akan membuka dengan sebuah kutipan teman-teman ya. Kutipan saya lupa dari siapa ini, cuman kutipannya isinya kayak gini. A wise man speaks because he has something to say. A fool speaks because he has to say something. Perbedaannya, orang bijaksana, seseorang yang bijaksana, dia berbicara itu karena dia mempunyai sesuatu untuk disampaikan, sesuatu untuk dikatakan. Sedangkan seseorang yang sebutlah dalam tanda kutip bodoh, mereka berbicara karena diharuskan untuk berbicara, bukan mempunyai sesuatu untuk disampaikan. Beda ya. Jadi kalau yang satu dengan persiapan, kalau yang satu dengan paksaan. Nah, kita akan menjadi seorang a wise man who speaks because we need to say something gitu ya. Jadi kita akan menjadi orang tersebut. Nah, kira-kira akan kita mulai dari apa? Nah, ini akan kita mulai dengan ini dia. Intinya materi hari ini ada dua saja teman-teman. Yang pertama yaitu tentang komunikasi efektif. Bagaimana agar komunikasi yang kita lakukan dengan orang-orang sekitar ini dapat menjadi komunikasi yang efektif, baik bagi kita dari pemberi komunikasi, pemberi pesan dan juga penerima pesan harus satu frekuensi. Kalau misalnya teman-teman pernah, Kang Rizky Ramadan tadi kan penyiar radio, saya juga kebetulan penyiar radio di Garuda Radio Visual ya. Jadi kalau misalnya frekuensinya tidak nyambung, kayak misalnya saya di 105,5 FM, sedangkan teman-teman membuka 102,7, maka nggak akan nyambung, teman-teman nggak akan dengerin. Nah ini makanya harus satu frekuensi antara si pemberi pesan dan juga penerima pesan. Yang kedua adalah kita tentang bicara publik, karena public speaking adalah kemampuan yang memang penting dan harus dimiliki oleh setiap dari kita. Nanti mungkin kalau misalnya ada tanya jawab, teman-teman bisa memasukkannya di kolom obrolan terlebih dahulu ya, atau kolom chat. Pertama kita akan bahas tentang komunikasi efektif, karena komunikasi tidak pernah hanya menjadi nggak kayak cuman ngomong doang, enggak. Bicara tuh tidak hanya sekadar bicara. Makanya ada orang-orang kayak misalnya Donald Trump, kalau bicara sesuatu bisa bikin geger seluruh dunia, bisa macam-macam. Kalau misalnya agak ada apa yang dia sampaikan ternyata kontroversial, geger seluruh dunia. Ini makanya peran atau pihak seseorang itu penting, dan juga kemampuan bicara publik ini penting, karena berkomunikasi itu salah satu kuncinya dari bicara. Meskipun tadi yang disampaikan Kang Rizky benar juga, bahwa ketika kita aksi itu lebih dari bicara atau dari apa yang kita omongkan atau dari kata-kata. Jadi memang mending menunjukkan aksi atau perbuatan ketimbang kata-kata. Sedangkan ada juga yang bilang bahwa we cannot not communicate. Artinya kita nggak pernah benar-benar nggak berkomunikasi. Diam kita pun itu bentuk komunikasi, gitu ya. Nah, kira-kira komunikasi efektif itu seperti apa? Mari kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini mungkin definisi sederhana dari komunikasi ya, teman-teman. Bahwa, Nah, ini adalah elemen dari komunikasi, dari thought code. Elemen dari komunikasi sebenarnya sederhana. Ada pemberi pesan atau pengirim, the sender, ada mediumnya, caranya untuk mengirim pesan, dan ada the receiver atau penerima pesan. Nah, ini mereka mempunyai peran beda-beda ya. Kalau pemberi pesan berarti ya kalau misalnya WA anggaplah ya. Nah, ini isi pesannya. Jadi movie starts at 9, can you drive us? Nah, itu adalah pemberi pesan. Si pemberi pesan yang mengirimkan pesan. Terus isi pesannya tadi ya, kemudian si penerima pesan menjawab, ya, by there by 8:30 kata dia. Itu feedback. Komunikasi itu akan terjadi ketika ada feedback alias ada balasan dari pihak keduanya atau dari penerimanya. Kalau misalnya saya saat ini nih berbicara dengan papan tulis putih di belakang saya,
itu bukan komunikasi karena dia tidak bisa menjawab saya kecuali dia bisa nulis sendiri. Agak serem ya kalau bisa nulis sendiri. Nah, jadi itu adalah konsep dari komunikasi. Ketika kita ngomong kemudian dia membalas, itu adalah komunikasi. Sederhananya bentuk dari lawan dari cinta itu bukan benci. Lawan dari cinta itu bukan benci, tapi pengabaian, pembiaran. Kalau lawan dari cinta itu pembiaran. Jadi kalau misalnya kita ngomong terus dia nggak gubris, itu berarti dia udah nggak cinta sama kita gitu intinya. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong, lalu dia masih terus memarahin kita jadinya, nah berarti dia masih ada cintanya sama kita. Ngerti kan? Jadi bahwa bentuk komunikasi itu penting dua arah. Kalau misalnya nggak dua arah, berarti bukan komunikasi namanya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol terus nggak diwaro atau nggak didengar oleh pihak lain, berarti tidak itu mungkin definisi dasar dari komunikasi, intinya kayak gitu. Sedangkan mediumnya bisa macam-macam, bisa seperti hari ini medium yang kita gunakan adalah Zoom, atau mungkin juga medium yang lainnya digunakan bisa lewat HP, lewat gawai, lewat peranti elektronik lainnya ya. Kurang lebih begitu. Nah kemudian ini yang kedua, ini referensi bacaan. Jadi sebenarnya ketika kita hendak berbicara ini penting banget untuk punya persiapan. Nah, kira-kira gimana buat punya persiapan? Teman-teman bisa dengan salah satunya yaitu mempunyai referensi bacaan ya. Mempunyai referensi bacaan ini salah satu buku yang saya jadikan rujukan adalah How to Influence and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie. Buku ini ditulis oleh penulis barat sebenarnya, tapi dia mempunyai nilai-nilai untuk berkomunikasi. Meskipun dia bilang nggak, this is how you communicate with others, tapi dia bilang how to influence and influence people. Gimana cara mendapatkan teman dan mempengaruhi orang. Jadi sebenarnya ini komunikasi banget. Dia nggak bilang saya bisa komunikasi, tapi dia menunjukkan gimana komunikasi. Dan ini dapat menjadi sebuah pegangan, sebuah hal yang bisa menjadi pegangan dalam berkomunikasi kita ke depannya. Nah, jadi ini nih. Sebelum kita mulai masuk ke wicara publik, kita akan bahas dulu 6 cara agar orang lain menyukai kita, teman-teman ya. Nah, di bawah ini adalah 6 langkah yang tentunya bisa teman-teman tempuh untuk mendapatkan hati orang lain. Kira-kira apa saja? Ini dari buku ya, jadi tidak asal-asalan begitu. Nah, ini dia. Yang pertama adalah dengan bersikap tertarik pada orang lain, dan pada apa yang dibicarakan orang lain dan juga pada apa yang disampaikan. Nah ini adalah salah satu caranya, yaitu pertama dengan membuka pola pikir, jangan pernah menyalahkan. Nah ini kadang yang jadi suatu masalah dalam komunikasi awal. Kita kadang terlalu mudah melakukan judgement atau penghakiman pada orang lain, padahal kita bukan hakim. Maksudnya penghakiman di sini adalah ketika orang lain melakukan sesuatu, kayaknya orang lain bertato, terus kita bilang, oh ini orang jahat gitu kan dan sebagainya. Padahal ya belum tentu juga ya. Tidak ada definisi bahwa orang jahat adalah orang bertato, enggak gitu. Nah harus dihilangkan perspektif yang gampang mengecap orang. Nah itu harus mulai kita hilangkan karena memang kita sebagai manusia harus dihindari lah yang namanya mungkin gitu. Jadi biar komunikasi kita lancar intinya ya. Jadi terus buka pola pikir juga, dibuka pola pikirnya bahwa ketika seseorang suatu atau satu pihak gitu, ketika suatu pihak melakukan sesuatu, jangan sampai kita langsung menyalahkan, tapi ya terima aja dulu. Toh mungkin maksudnya bagian salah menyalahkan, bagian penghakiman itu hanya bagian biarkan hakim yang melakukan, biarkan polisi atau bagian berkewajiban lainnya. Kan sikap tertarik pada apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, buka pola pikir, jangan pernah menyalahkan. Yang kedua adalah bertoleransi dan menerima perbedaan. Ini penting juga, teman-teman. Apalagi teman-teman mungkin sebagai seorang manusia Indonesia, kita ya sebagai manusia Indonesia yang dari, tadi saya lihat ada yang dari NTT, ada dari Kupang gitu ya, ada yang dari NTB, mungkin dari Cianjur, ada yang dari Cigondewa mungkin ya, ada yang juga dari Pulau Rote gitu dan sebagainya. Indonesia memang sangat beragam. Nah, toleransi ini yang diperlukan dan juga bentuk atau upaya kita untuk menerima perbedaan itu penting banget ya, apalagi di negara yang mempunyai kultur yang bisa macam-macam banget dan juga berbeda-beda juga. Jadi penting untuk mempunyai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu yang ketiga adalah lakukan ini secara organik alias tidak dibuat-buat. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini malah
tidak mekanis begitu ya, tidak dibuat secara organis atau malah seperti bohong-bohongan. Nah, jadi mungkin perlu latihan juga untuk melakukan hal ini, untuk bersikap tertarik pada orang lain dan mungkin lebih banyak diam. Untuk lebih banyak diam ini nanti akan kita bahas di bagian-bagian berikutnya. Yang kedua, tentu dengan tersenyum ya. Kita senang ketika melihat orang lain senyum, kita senang ketika orang lain bisa ramah terhadap kita juga senang, dan kita tidak dapat memungkiri bahwa senyuman adalah tanda keramahan. Jadi penting untuk bisa memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita gitu, terlebih lagi ketika kita menjadi pembicara publik misalnya. Nah, lalu yang ketiga, ini mungkin jadi suatu permasalahan yang dialami oleh banyak orang ya, yaitu melawan cara. Nah, untuk mengingat nama lawan bicara ini, sebenarnya saya mengalami juga, teman-teman mengalami juga, kita mengalami juga. Dan ini kadang-kadang jadi suatu hal yang kadang malu juga kalau nanya lagi, ya kan. Nah, ini mungkin harus jadi suatu hal atau suatu persiapan yang matang juga ketika kita hendak bertemu orang lain ya. Banyak dari kita lupa pada nama seseorang saat pertama kali bertemu. Tapi jangan khawatir, ada tips-tipsnya ternyata untuk mengingat nama orang. Karena memang ketika nama kita diingat atau disebutkan oleh orang lain, itu jadi hadiah terbaik bagi orang tersebut. Contoh sederhananya, ketika misalnya teman-teman pergi ke rumah makan ya, lalu kita ada si pelayannya kemudian menyediakan makanan, silakan Pak begitu ya. Terus kita menjawab, oh terima kasih Mas Akbar, misalnya nama dia Akbar gitu ya. Ternyata saya jadi pelayan makanan di sana. Nah, itu tuh sangat luar biasa untuk si pelayannya gitu. Memberikan penghormatan, memberikan mengingat nama orang atau menyebutkan nama orang itu adalah suatu hal yang akan sangat membahagiakan bagi orang tersebut. Kalau saya pribadi disebut namanya Mas Akbar, oh berarti kamu tahu nama saya, terima kasih sudah mengingat nama saya. Begitu pula yang lainnya. Dan ini tidak boleh membeda-bedakan mau ke pegawai, mau ke PN, mau ke direktur, semuanya adalah manusia. Jadi sebenarnya upaya kita mengingat nama orang adalah upaya kita untuk memanusiakan manusia. Intinya itu ya. Nah, latihan mengingat nama orang itu ada juga caranya teman-teman. Yaitu caranya dengan metode substitusi atau menyebutnya sering mungkin. Substitusi itu mungkin kayak misalnya ada seseorang misalnya namanya Akbar. Maka saya akan mengingat sesuatu yang berkaitan dengan Akbar, menggantinya dengan acara dakwah yang besar-besaran, tabligh akbar. Jadi kalau ketika melihat orang dengan wajah seperti saya, jadi saya sendiri misalnya, maka saya akan mengingat acara besar-besaran dakwah tabligh akbar, maka dia namanya Akbar gitu misalnya. Begitu pula hal lainnya, kayak misalnya mungkin ada namanya Asep dalam bahasa Sunda artinya Kasep, maka akan saya substitusikan dengan seorang yang tampan. Ketika saya melihat dia tuh sama dengan tampan artinya Kasep, Asep, nama dia Asep. Gitu, jadi itu salah satu cara substitusi. Ini saya dapatkan metodenya dari buku How to Memorize Like an Elephant. Itu ditulis oleh siapa ya? Oleh Yudi Lesmana namanya. Nah, jadi dia membuat sebuah bukunya memberitahu kita gimana cara mengingat atau menghafal nama seseorang. Atau menyebutnya sesering mungkin. Contohnya misalnya, saya berusaha untuk menghafalkan nama Kak Elsa. Kak Elsa ini adalah seorang pewara. Jadi Kak Elsa pasti mempunyai kemampuan berbicara dan bicara publik yang bagus juga ya kan Kak Elsa. Kak Elsa ini orangnya cantik dan juga dia berhasil membuat acara ini jadi lancar. Kak Elsa emang keren banget deh. Jadi saya menyebut Elsa berkali-kali sehingga akan masuk dan terpatri dalam pikiran saya. Ini mungkin cara yang sangat konvensional dalam mengingat nama orang ya. Terlebih lagi ketika misalnya teman-teman yang Muslim juga menghafal Al-Quran pasti dengan banyak-banyak mengulangnya kan. Nah ini salah satu caranya. Ketika kita bertemu seseorang berkali-kali terus-menerus, kita pasti lama-kelamaan akan ingat juga nama orang tersebut. Lalu yang keempat adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Ini penting pula ya, untuk menjadi pendengar yang baik. Nah ini adalah mungkin anugerah dari Tuhan, kenapa kita diciptakan fungsi 2 telinga, 2 mata, dan juga 1 mulut. Karena kita agar lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, dan sedikit berbicara. Bukan berarti bicara publik kita jadi kayak ngomong terus, enggak. Tapi lebih ke proporsional bicaranya. Ketika memang dipersilakan bicara, ya bicara. Kalau tidak, ya jangan dulu gitu. Jadi tidak usah mencari panggung dalam tanda kutip untuk berbicara. Tapi lebih banyak mendengarkan, dan juga lebih banyak melihat. Melakukan empati, itu sangat penting ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin di dunia perkuliahan, ada konsep yang namanya design thinking, di mana dimulai dengan empati. Nah, empati ini sangat penting. Kalau misalnya kita tidak berhasil berempati, tidak berhasil melihat dengan benar,
mendengar dengan benar, merangkum informasi dengan baik, kita akan menyimpulkan dengan tidak benar pula gitu. Jadi nggak akan benar cara menyimpulkannya. Maka dari itu harus simpulan yang disampaikan harus benar juga gitu ya. Nah, dimulai dari mana untuk menyimpulkan yang baik dan benar? Dengan melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak pula ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ajak mereka berbicara jauh tentang diri mereka ketika berbicara dua arah atau ngobrol gitu ya. Ketika misalnya kita ngobrol dengan orang lain, maka biarkan mereka berbicara lebih banyak tentang diri mereka. Karena orang tuh kadang senang gitu untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi jangan kita kayak, oh saya kok gini, saya gini kok, saya gini sebagainya. Lebih baik biarkan orang tersebut bercerita lebih banyak, lebih jauh, baru nanti kita ya mungkin sedikit banyak menimpali apa yang dia sampaikan. Lalu yang kelima adalah, nah ini deh, yang kelima senang dengan pembicaraan orang lain. Ini sebenarnya mirip dengan yang pertama ya. Nah, senang dengan pembicaraan orang lain ini berarti kita berusaha untuk mengikuti alur dari lawan bicara kita. Jangan mudah menggantikan topiknya. Jangan, jadi kalau misalnya kita bisa nyambung obrolannya, coba diterusin, coba terus gimana? Oh terus abis itu apalagi dan sebagainya. Coba ambil kata kunci dari dialog yang dia sampaikan. Ketika kita sudah mendapatkan dialog dari yang dia sampaikan, ada kata kuncinya, coba ditanya lagi gitu. Tapi jangan sampai terlihat agak kurang cerdas ketika menjawab atau memberikan responnya atau feedbacknya. Nah, setiap dari kita memang senang didengarkan. Apalagi orang Indonesia, menurut sosiolog di Universitas Indonesia, kita tuh memang senang dengan budaya tutur. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat podcastnya Deddy Corbuzier, podcastnya Sule misalnya, podcast Raditya Dika, Aukarin, itu penontonnya pasti banyak banget. Kenapa? Karena kita tuh senang bercerita, senang didengarkan gitu. Makanya mereka mau ngomong banyak-banyak gitu ya. Nah itu karena memang kita senang bercerita. Maka dari itu ini harus dimanfaatkan oleh kita sebagai media agar orang lain mau bercerita lebih banyak sehingga kita bisa belajar lebih banyak pula. Dan ini yang keenam, buat orang lain merasa penting dan tentu lakukanlah dengan tulus. Nah, ini ada tulisnya ya guys. Mungkin kita kan senang dianggap penting ya. Maksudnya itulah mungkin alasan kenapa pejabat-pejabat itu ingin menjadi pejabat, ingin menjadi wali kota, ingin menjadi gubernur, ingin menguasai posisi tertentu. Alasannya sederhana, karena mereka senang dianggap penting. Jadi ketika kita dianggap penting, kita akan dilayani, kita akan diramahkan, kita akan diberi bodyguard dan sebagainya. Jadi memang ketika dianggap penting, kita akan lebih senang rasa-rasanya. Dan tentunya jangan berlebihan, tapi secukupnya saja. Kadang kalau terlalu berlebihan, membuat orang lain merasa penting, takutnya dia malah melakukan tindakan tidak baik atau menginjak-injak kita dalam tanda kutip. Nah itu dia. Simpulannya adalah keenam ini ya. Untuk yang pertama, komunikasi efektif. Bersikap tertarik kepada orang lain, senyum, jangan lupa. Nah mungkin di masa pandemi sekarang kan kita pakai masker, nggak mungkin ketemu orang baru terus harus senyum, nggak kelihatan. Kelihatan sih sebenarnya, tapi di bagian ini aja, bagian mata aja. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ya betul. Teh Erika tadi ikutan ya, Erika Pimpi, luar biasa keren. Nah jadi mungkin bisa tersenyum, kemudian jadi mata tuh sebenarnya bisa terlihat bahwa mata kita tersenyum atau tidak. Itu dari masker pun bisa sebenarnya. Jadi nggak apa-apa senyum aja gitu. Karena bahkan ketika saya bicara dengan nada tersenyum, dengan saya bicara biasa saja seperti ini, akan terlihat nadanya akan berbeda, intonasinya akan berbeda. Jadi senyum itu memang penting ketika berdialog, berdiskusi, dan bukan berarti terus-terusan tersenyum ya, tapi ya paham lah ya, paham waktunya, paham gimana kondisinya. Yang ketiga, ingat namanya, ingat nama mereka. Caranya tadi dua, ada substitusi atau mengulang-ulang nama mereka. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik. Buka lebih banyak telinga dan juga perhatikan apa yang ingin mereka sampaikan. Karena orang-orang, tidak sedikit orang yang ingin didengarkan dan juga mereka sebenarnya tidak butuh solusi, tapi butuh telinga untuk didengar gitu. Jadi ya udah kita sampaikan informasi aja. Mereka nggak butuh kayak menurut aku ya nggak butuh solusi sebenarnya, kayak aku pengen didengerin aja udah gitu. Karena kadang solusi orang juga bukan berarti bisa kita lakukan dan juga bukan berarti bisa bisa kita manfaatkan gitu. Nah lalu yang kelima adalah tentu senang dengan topik pembicaraan orang lain, dan yang terakhir adalah ingat bahwa mereka adalah penting, bahwa mereka adalah bernilai, bahwa mereka adalah seseorang atau sesuatu yang memang kehadirannya itu penting juga gitu ya.
Oke, yang kedua tentang bicara publik, public speaking biar pas ngomong di depan nggak garing. Nah ini kemampuan yang sebenarnya tidak serta-merta instan kita dapatkan ya, mungkin harus ada progresnya, harus ada langkah-langkahnya. Cuman ini adalah beberapa hal yang coba saya rangkum untuk teman-teman semua, untuk teman-teman mungkin bisa pelajari lebih jauh tentang bicara publik. Nah, dalam bicara publik itu ada rumus namanya rumus REACH. REACH ini terbagi atas 5 ya, ada respect, empathy, audible, clarity, dan juga humble. Nah kita akan bahas satu-satu gimana konsep dari respect, empathy, audible, clarity, dan juga humble ini ya. Mungkin kurang lebih 10 menit ke depan juga ini bisa selesai karena tidak akan begitu lama waktu yang diambil untuk ini. Pertama respect. Respect ini artinya memberi hormat pada orang yang sedang berbicara. Ketika ada seseorang sedang berbicara, sedang ngomong, kita harus memberi hormat pada mereka. Gitu. Hormat itu bukan berarti hormat gerak ya, tapi lebih ke ya penuh perhatian ketika menyaksikan apa yang mereka sampaikan, mendengarkan, tidak main HP atau bahkan tidak melakukan sesuatu hal lain. Jadi secara penuh kita memberikan atensi kita pada aktivitas tersebut. Itu respect. Yang kedua adalah tentang empathy, yaitu mendengarkan apa yang disampaikan dengan saksama. Jadi ketika bedanya respect dan juga empathy, kalau respect itu lebih ke orangnya begitu ya. Kalau empathy itu kepada ininya, lebih kepada objeknya, materi yang dia sampaikan itu kita paham dan juga kita berusaha untuk mengerti keadaan atau kondisi seseorang. Balik lagi, empati ini penting dari awal banget untuk melakukan komunikasi ya, harus pintar berempati. Kenapa berempati itu penting? Alasannya sederhana, karena memang berempati ini mempunyai makna yang cukup besar gitu ya. Jadi kita akan mudah paham orang lain kalau misalnya kita bisa berempati. Contoh paling sederhananya adalah ketika misalnya ada suatu aturan yang akan diterapkan pemerintah, ketika misalnya pemerintah tidak mengambil atau tidak berempati, atau tidak melihat sudut pandang dari sudut pandang misalnya aturan melihat dari sudut pandang buruh, tidak melihat dari sudut pandang pegawai, tidak melihat dari sudut pandang pekerja, maka nanti aturannya tentu aturan-aturan yang hanya berkepentingan pada pihak-pihak tertentu, bukan pada mereka. Nah, jadi ini empati itu penting karena kita agar dapat memaknai sesuatu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan seharusnya. Jadi empati ini mungkin lebih mendengarkan apa yang disampaikan dengan saksama. Selain itu juga paham juga kondisinya. Kayak misalnya mungkin kita bisa bilang kayak ya kamu mah enak, kayak raya misalnya. Tapi nah kita tuh harus paham juga sih konsepnya, si konteksnya kayak gimana gitu. Jadi empati ini penting ya. Lalu yang ketiga adalah audible. Audible ini adalah saat kita berbicara dapat terdengar secara jelas. Nah, audible ini sebenarnya saya memaknainya dua ya. Yang pertama, audible memang secara teknis dapat terdengar secara jelas. Nanti akan saya bahas tentang lebih jauhnya. Tapi yang kedua adalah bagaimana si audible ini adalah ketika kita mempunyai suatu posisi. Kayak misalnya saya kalau misalnya mempunyai sebuah posisi di menjadi seorang ketua OSIS misalnya atau menjadi presiden dari suatu organisasi. Itu saya akan mempunyai peran didengar lebih besar ketimbang ketika saya menjadi seorang anggotanya saja. Nah ini penting mempunyai posisi dalam tanda kutip ya agar kita didengar, agar kita dapat didengar oleh orang lain posisinya. Dan itulah mengapa Ridwan Kamil ketika berbicara dia didengarkan oleh banyak orang karena dia punya posisi, dia itu seseorang loh gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan posisi tersebut? Ya tadi caranya kalau dalam sosiologi kan ada ascribe dia, ada yang memang karena dia anak seseorang langsung diberikan. Ada juga dengan achievement karena memang dia berprestasi, maka dia jadi didengar dan apa yang dia sampaikan itu dari pengalaman dia, itu bisa juga. Kemudian itulah kurang lebih cara. Ada juga mungkin diberikan oleh masyarakat dalam tanda kutip si capnya ya. Nah itu lebih posisi. Nah kita akan bahas secara teknisnya, audible secara teknis. Nah audible secara teknis ini sebenarnya ada 4. Pertama ada speed, power, dan change. Ada 4 ini ya. Yang pertama kita akan bahas dari speed-nya dulu. Cepat bicara tenang dan juga tidak terlalu cepat. Nah ini penting kemampuan untuk bicara dengan tenang dan tidak terlalu cepat. Rasanya akan sulit ketika ketika saya menyampaikan informasi ini tapi terlalu cepat mungkin akan membuat teman-teman gitu ya kayak
misalnya saya berbicara dengan sangat cepat, saya kan mungkin teman-teman tidak akan mengerti. Nah, gitu. Jadi akan apa gitu. Jadi jangan terlalu cepat, tapi secukupnya. Dan kalau bisa terlalu lama juga ya nggak bagus juga gitu. Jadi speednya tuh ya di tengah-tengah, jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu lambat juga. Itu untuk kecepatan. Yang kedua adalah power. Power ini berarti yang mempunyai tenaga atau bertenaga dan terdengar antusias saat berbicara. Jadi kalau antusias dalam saat berbicara ini memang suatu hal yang penting juga, karena kalau misalnya kita tidak antusias dengan materi kita, tidak percaya dengan materi yang sedang kita sampaikan, maka gimana orang lain mau percaya dengan apa yang kita sampaikan, ya kan? Jadi penting untuk memberikan tenaga, memberikan antusiasme dalam apa yang kita sampaikan atau power. Lalu yang ketiga, speed, power, articulation. Artikulasi yang disampaikan harus terdengar secara jelas. Nah ini sebenarnya nyambung dengan yang pertama, yaitu dengan kecepatan. Kalau bicara terlalu cepat, artikulasinya tidak akan jelas. Kalau bicara tidak ada tenaganya, maka artikulasinya nggak akan jelas. Kan kalau misalnya tidak bertenaga, berarti saya berbicara seperti ini saja berbicara. Tidak terdengar secara jelas. Jadi artikulasi ini akan jelas ketika kecepatan dan power bisa gabung, bisa bersatu. Yang terakhir adalah intonasi, mempunyai intonasi suara yang beragam. Intonasi suara yang beragam ini maksudnya adalah ketika menyampaikan sesuatu, kita bisa kalau misalnya penting, maka kita bisa bilang ini penting, jadi naik gitu ya si intonasinya. Atau misalnya jika ingin membuat audiens tenang, maka bisa lebih perlahan bicaranya, tidak usah terlalu cepat begitu. Jadi intonasi dapat membuat atau memberikan makna bagi para audiens, kayak oh ini mungkin dia lagi sedih nih intonasinya, atau bahkan ketika kita berapi-api bicaranya, intonasinya berapi-api gitu seperti Bung Tomo saat di Surabaya, maka itu artinya oh dia sedang berupaya untuk memanas-manasi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi speed, power, articulation, dan intonation ini lebih ke teknis, dan ini penting untuk kita lakukan dalam rangka menambah kemampuan bicara publik kita ya. Nah, tadi setelah respect, kemudian ada empathy atau empati, lalu ada audible atau bisa didengar. Yang keempat adalah clarity atau kejelasan akan apa yang hendak disampaikan oleh pembicara. Nah, ini adalah clarity. Nah, clarity ini sebenarnya kejelasan ini tidak hanya kejelasan secara bicaranya, tapi juga materinya juga harus jelas. Seperti pada hari ini, saya hanya akan menyampaikan dua hal, yaitu komunikasi efektif dan bicara publik. Teman-teman kalau misalnya hendak belajar bicara publik yang sangat baik, itu bisa belajar dari Steve Jobs. Steve Jobs itu dia sangat bagus dalam menyiapkan materi untuk bicaranya. Ketika berbicaranya itu sangat jago lah memang Steve Jobs itu. Dia bahkan ada salah satu pidatonya di depan mahasiswa, saya lupa mahasiswa MIT atau Stanford atau Oxford gitu ya. Beliau menyampaikan suatu sambutan begitu ya, karena dia kan CEO of Apple saat itu ya, Apple Incorporation. Nah, terus dia bilang bahwa saya hanya akan menyampaikan 3 hal pada hari ini. Gitu. Jadi si framework atau cara berpikir audiens saat itu akan terbentuk kayak oke. Hanya akan 3 hal yang dia sampaikan, nggak akan banyak kok, berarti dikit aja 3 doang gitu. Nah ini penting daripada kita bilang kita menyampaikan tanpa ngasih tahu bahwa ini akan ada 3. Kalau kita ngasih ada 3 poin utama yang akan kita sampaikan, nah ini akan lebih mudah dimengerti oleh dan juga akan diterima gitu, akan jauh lebih diterima oleh para audiensnya. Itu tentang clarity. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah humble. Humble ini adalah kemampuan kita untuk ramah, kemampuan kita untuk berendah hati, dan juga kemampuan kita untuk jauh dari kata sombong. Ini harus memang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh siapapun, karena apalagi sebagai masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur yang sangat tinggi, ini sangat penting untuk mempunyai keramahan dan juga kerendahan hati serta menjauhi kata sombong lah gitu. Karena buat apa kita berbicara bagus-bagus, berbicara panjang lebar, tapi kita tidak mampu menjadi seseorang yang ramah dan juga menerima orang lain dengan baik gitu. Jadi pada akhirnya ya humble atau rendah hati menjadi suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh kita juga. Gitu. Lalu kemudian adalah jangan lupa untuk menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini sebenarnya membantu ya.
bahkan komunikasi nonverbal itu lebih besar pengaruhnya dibanding komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu yang melalui kata-kata, melalui kalimat yang saya sampaikan. Mungkin dari sekian banyak kalimat yang teman-teman bayangkan, mungkin yang akan teringat di bayangan teman-teman adalah ketika saya melakukan hal ini, ya, ketika saya melakukan aktivitas tangan gitu ya, ketimbang saya berbicara begitu. Karena memang gerak tubuh itu atau komunikasi nonverbal itu mempunyai pengaruh bahkan hingga 70% untuk komunikasi sehari-hari begitu. Dan tadi komunikasi nonverbal itu berarti tidak kata-kata, bahkan berarti dia kita untuk komunikasi, cara kita berpakaian, cara kita bersama, cara kita menggangguan dan sebagainya, itu jadi komunikasi pula. Gerakan tubuh bisa dua hal. Pertama adalah menambah penjelasan. Tubuh dapat dimengerti lebih mudah oleh audiens. Misalnya dahulu peningkatan perekonomian atau seluruh resesi ekonomi kita ada di 6%, Pak. Namun setelah dilakukan pembenaran dan perbaikan, perekonomian kita meningkat hingga 12%. Jadi kayak oh ya, berarti ada peningkatan antara 8% berlebihan dalam menyampaikan tubuh. Tentunya yang terakhir adalah siapkan, latihan, tampilkan, ulangi. Ini SLTU. Sekolah lanjutan tingkat umum ya, alias siapkan, latihan, tampilkan, ulangi. Harus kayak gini terus. Pertama, maksud dari siapkan ini adalah materinya harus disiapkan secara jelas, secara benar gitu. Seperti yang saya sampaikan hari ini. Saya tidak akan seberani ini, saya tidak akan sepercaya diri ini kalau misalnya saya tidak menyiapkan materi ini jadi penting untuk menyiapkan diri ketika berbicara, ketika hendak berbicara di depan publik. Jadi menyiapkan ini penting sekali ya. Ada sebuah kutipan dari Benjamin Franklin kalau tidak salah. Beliau bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Artinya kalau misalnya kamu gagal dalam merencanakan, berarti kamu merencanakan kegagalan. Jadi persiapkan secara matang, karena preparation itu bisa jadi suatu hal yang pertama banget. Persiapan itu suatu hal yang harus diutamakan dan diprioritaskan gitu. Jadi ya namanya juga persiapan gitu ya. Jadi harus matang. Ketika matang, kita akan lebih percaya diri. Jadi siapkan secara matang. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa berbicara dia tanpa persiapan terlebih dahulu. Bahkan otak kita pun secara tidak langsung melakukan persiapan. Dan pembicara-pembicara besar biasanya persiapannya sangat matang. Seperti Insinyur Soekarno, Nelson Mandela, Barack Obama, mereka pasti membuat sebuah naskah pidato yang tentunya disiapkan secara matang pula. Yang kedua adalah latihan. Nah, latihan ini sebenarnya konsepnya bisa dilakukan dengan berbagai ini ya, teman-teman ya, bisa dengan berbagai cara sebenarnya. Latihan ini pasti kalau teman-teman untuk awal-awal bisa dengan berbicara di depan cermin. Boleh untuk awal ya, bukan berarti dengan bicara depan cermin langsung bisa ngobrol depan orang, enggak. Pertama depan cermin dulu boleh. Sebenarnya untuk melihat kira-kira kita kurangnya di mana, bagusnya di mana, harus apa yang ditingkatkan untuk diri sendiri. Sesudah itu latihan di depan cermin selesai, bukan berarti teman-teman langsung bisa ngobrol atau langsung bisa bicara publik di depan orang banyak, enggak. Tapi ini naik ke tahap berikutnya, yaitu coba tampilkan atau latihan ini di depan orang-orang kita tampilkan di misalnya ketika kita lagi ngobrol di kafe sama teman-teman, warung atau di mana, atau sama keluarga. Nah, itu sebenarnya jadi kesempatan kita untuk melakukan bicara publik atau public speaking. Jadi dari orang-orang sekitar kita aja dulu. Jadi jangan latihan tuh perlu soalnya, karena kalau misalnya menurut mereka nggak lucu ya berarti nanti nggak akan lucu juga bagi sebagian orang. Kalau misalnya bagi mereka tidak si materi yang kita sampaikan ini tidak bermakna, ya berarti nanti bagi orang lain juga tidak bermakna gitu. Jadi coba dari lingkaran terkecil dulu gitu ya. Jadi karena kita itu berbicara di depan banyak orang, bukan di depan diri kita sendiri. Kalau hanya di cermin, kita kan berbicara di depan diri kita sendiri. Dan dia tidak akan merespon apapun, kecuali ya gimana respon kita aja gitu. Nah kemudian juga ada yang bilang bahwa anggap saja kita sedang berbicara di depan monyet, atau kita sedang berbicara di depan semut. Agak kurang bagus gitu ya si analogi seperti itu, karena kita berbicara di depan manusia. Kalau bicara di depan monyet, ya ngapain bicara di depan monyet, dan juga kenapa monyet mau bicara sama kita, kan bingung ya, bahasanya juga nggak nyambung kan. Jadi agak kurang pas gitu. Kemudian juga anggap bicara dengan semut.
kan beda ya, kan semut-semut juga bahasanya tidak sesuai dengan bahasa kita gitu. Jadi agak kurang bagus analogi-analogi tersebut. Jadi latihan yang baik adalah dengan berkumpul berkelompok kemudian ya sampaikan materi kita ya. Dan yang terakhir adalah ulangi, sering-seringlah melakukan hal tersebut, diulang lagi. Saya tentu berkali-kali melakukan bicara publik dan juga mulai dari lomba, dari kompetisi dan sebagainya, dan tentu tidak sedikit saya mengalami kesalahan dan juga kekeliruan gitu. Jadi itu suatu hal yang wajar. Dan seperti yang disampaikan oleh Najwa Shihab, berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tapi diperjuangkan gitu. Dan itu mungkin perjuangan-perjuangan kita gitu, apa yang kita sampaikan akan lebih diterima oleh orang lain, akan lebih mudah dimaknai oleh orang lain ketika kita dapat menyampaikannya dengan komunikasi efektif dan juga dengan cara bicara yang baik pula, dan tadi ya salah satunya dengan bicara publik yang tepat juga. Dan ini penting banget mungkin untuk teman-teman ya, sebagai saya yakin di sini banyak banget anak mudanya, ini penting sekali untuk mempunyai mempunyai wawasan atau informasi terhadap sesuatu gitu. Jadi biar kita tidak mudah ketinggalan zaman, baca berita-berita yang memang dari informasi-informasi terbaru gitu. Jangan sampai bacanya dari lambe turah saja ya, tapi bagusnya baca dari tirta.id misalnya, kemudian juga dari tempo.co dan sebagainya. Biar kita punya wawasan-wawasan dan bisa berbicara dengan orang lain. Kalau misalnya orang tersebut tidak menerima pembicaraan kita, berarti mungkin saja mereka jangan-jangan ya kurang nyambung aja, berarti tidak sefrekuensi apa yang kita bicarakan dengan mereka gitu. Gitu mungkin teman-teman. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Teman-teman bisa mengikuti akun Instagram saya kalau mau di akbar.selamat atau mengirimi saya post atau email di abaiselamat@gmail.com. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, boleh sekali. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan informasi ini ke publik dan juga ke orang yang lebih luas lagi. Yang semua yang salah dari Akbar Selamat, semua benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Akbar. Benar banget ya teman-teman apa yang dikatakan oleh Kang Akbar, bahwa komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang terjadi apabila lawan bicara kita memberikan feedback kepada kita. Dan dalam bicara publik ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan, lalu latihan, menampilkannya, lalu ulangi, dan terus-menerus agar bicara publik kita semakin baik gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau nanya ke Kang Akbar, boleh menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat. Bisa diketik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Mungkin ini Bernadetta ingin bertanya. Oh ya. Buat Kak Akbar. Ya. Selamat sore. Sore Kang Akbar, saya Berlian dari Satu Keperawatan Tiga Semarang Kota. Halo. Baik ya. Pertanyaan, apakah kalau kita dapat beasiswa kuliah di luar negeri, jadi bagaimana cara, kebanyakan banyak belum menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris yang Kang Akbar sudah dijelaskan, dan tips dan trik cara untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendasari dalam kayak public speaking dalam bahasa Inggris kalau kita kuliah di luar negeri. Ada yang dapat beasiswa. Itu tips dan trik bagaimana itu gimana ya Kang? Baik. Oke. Baik, terima kasih Bernadetta Ancis atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja nih, Teh Elsa. Iya Kang, silakan Kang. Baik, terima kasih. Hatur nuhun Teh Bernadetta atas pertanyaannya.
bagaimana mungkin atau tips dan trik dalam mempelajari bahasa asing, terlebih lagi tujuan kita untuk belajar ke luar negeri gitu ya mungkin ya. Nah, sebenarnya mungkin banyak sekali cara atau tips yang bisa teman-teman cari juga di internet. Cuma untuk saya pribadi, mempelajari bahasa asing yang paling sederhana adalah dengan melakukan pembiasaan dalam menggunakan bahasa asing tersebut begitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ke daerah ke Pare di Kampung Inggris Pare ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur saya lupa begitu ya. Nah, mereka itu memberikan pengajaran bahasa Inggris. Kenapa sangat laku? Bukan karena sangat bagus pengajarannya, bukan kualitasnya saja ya, tapi juga karena pembiasaannya. Jadi ketika bertemu harus pakai bahasa Inggris, ketika ngobrol biasa pun pakai bahasa Inggris, ketika bertemu dengan orang-orang sekitar, beli ke warung, naik beca pakai bahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya pada akhirnya adalah pembiasaan. Pada akhirnya adalah pembiasaan. Harus kita biasakan menggunakan bahasa asing sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menemukan berarti. Artinya, kita harus menemukan pihak-pihak tertentu atau suatu lingkaran yang bisa memfasilitasi kita dalam berbahasa asing. Seperti misalnya, kalau misalnya Bernadetta suka dengan duta bahasa, mungkin bisa bergabung dengan duta bahasa, atau berkumpul dengan, apalagi sekarang di banyak sekali kelas-kelas daring yang dibuka secara gratis untuk mempelajari bahasa asing. Nah, bisa bergabung dengan lingkaran-lingkaran tersebut, Bernadetta. Seperti misalnya di Sahabat Museum KA juga ada nama kelompoknya, misalnya saya mengikuti klub Esperanto SMKA misalnya. Ada juga yang memang mempelajari bahasa Prancis, Jerman, Inggris, dan sebagainya. Itu yang pertama, yaitu dengan membiasakan dan juga menemukan lingkaran-lingkaran untuk mempelajari bahasa asing. Sehingga ketika kita berbahasa asing, berbahasa Inggris di lingkaran tersebut, itu tepat. Kan bingung ya kalau misalnya kita bangun tidur gitu, terus ketemu orang tua, good morning my father, my mother, how are you, kan bingung tiba-tiba, nggak mungkin gitu, mereka akan terkejut gitu. Terlebih lagi nggak mungkin tidak semampu kita bahasa Inggrisnya begitu. Jadi temukan lingkaran yang tepat gitu. Terlebih lagi teman-teman kita juga belum tentu akan bisa jadi teman yang tepat untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka pun kadang tidak sedikit gitu orang-orang yang merasa risih ketika kamu ngapain sih so Inggris dan sebagainya ya. Padahal sah-sah aja kok kalau mau ngomong bahasa Inggris, tapi proporsional, harus ngerti di mana tempat untuk menyampaikan bahasa Inggrisnya. Jangan ya berarti ketika beli cilok, "Mang, can I have some cilok for 5,000?" Kan nggak mungkin, nggak nyambung gitu. Jadi menyesuaikan dan juga temukan lingkarannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan belajar bahasa Inggris melalui media-media yang kamu senangi. Banyak caranya. Misalnya dulu saya sempat dengerin lagu Jason Mraz yang judulnya I'm Yours ya, itu susah banget bahasa Inggris. Karena saya tulis kayak, ini apa, kenapa ada nasi goreng, ada apa, sebagainya saya tulis-tulis. Nah, itu jadi salah satu cara yang saya lakukan untuk belajar bahasa asing juga ternyata, Bernadetta. Jadi kamu bisa melakukan hal yang sama juga untuk belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing ya. Mungkin bisa dengan mendengarkan lagu lalu baca liriknya. Saya dulu senang lagu Lazy Song-nya si Jason Mraz yang Lazy Song. Itu membuat saya jadi paham, oh ternyata grammarnya kayak gini. Terus kalau misalnya cara bicaranya kayak gini, pronunciation, how to spell, how to pronounce the word-nya juga jadi saya paham gitu. Nah, caranya adalah dengan sesuatu yang kamu senangi. Kamu senangnya apa? Misalnya kalau kamu senangnya baca, maka baca buku-buku berbahasa asing. Dan ditemani dengan kamus. Jadi ketika kamu misalnya, aduh nggak ngerti nih kata ini, buka kamusnya. Gak ngerti lagi kata ini, buka kamusnya. Nanti kamu akan paham sendiri perlahan-lahan. Atau bisa juga dengan kalau misalnya kamu senang nonton film, tapi subtitlenya pakai bahasa asing atau bahasa Inggris juga, agar kamu jadinya tidak mudah. Kalau pakai bahasa Indonesia, kadang kita jadi kabur gitu ya. Nah, sebenarnya dengan film atau dengan tontonan itu jadi lebih efektif sebenarnya. Kenapa? Karena pertama, kita mendengar apa yang dia sampaikan, kata-katanya, terus kita melihat tulisannya dan kita melihat tindakannya. Jadi kita tahu secara melakukan hal kayak gitu artinya adalah ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak ngerti langsung buka kamusnya juga gitu. Jadi itu sih dua caranya mungkin ya, dengan melakukan apa yang kamu sukai tapi secara rutin dan konsisten. Itu yang ketiga adalah konsisten. Konsistensi dalam berlatih atau belajar bahasa asingnya gitu. Karena kalau misalnya tidak konsisten nanti akan mudah lupa, karena bahasa itu kan dinamis ya. Kita bahkan bisa karena biasa. Jadi harus rajin atau harus sering berbahasa asingnya juga biar kita gampang lah ngerti si bahasa asingnya gitu. Kemudian untuk luar negeri,
itu berarti akan berkaitan dengan kemampuan bahasa asing ini tidak hanya komunikasi, tapi juga penilaian kita dalam tulisnya, dalam soal-soalnya ya, seperti ada IELTS, ada TOEIC, ada TOEFL. Kalau bahasa Jerman itu ada A1, A2, B1, B2 dan sebagainya. Kemudian kalau bahasa Jepang ada N6 sampai N1 dan sebagainya ya. Nah, ini pelajari secara konsisten, tidak hanya bahasanya, tapi juga gramatikal si bahasanya gitu. Dan sebenarnya itu aksesnya sekarang sudah sangat banyak, bisa kita akses secara mudah, baik melalui internet ataupun lembaga-lembaga kursus gitu. Mungkin itu Bernadetta, yang intinya sih lebih banyak cari informasi juga bisa jadi salah satu caranya sih. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Bernadetta. Iya, makasih juga Kang Akbar. Mangga langsung Bernadetta. Turun. Selanjutnya ada nih Kang dari Putri Amelia. Ya, boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Kak. Gimana sih caranya menghilangkan rasa nervous saat public speaking di depan orang banyak? Seperti kita menjadi MC, padahal sebelum itu sama sekali nggak pernah menjadi MC. Sedangkan kita di kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menghilangkan nervous public speaking di depan orang banyak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Amelia dari Gresik ya. Jadi bagaimana cara menghilangkan grogi ketika bicara publik atau public speaking? Sebenarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa memang bicara publik ini tidak bicara publik ini adalah suatu hal yang penting memang, dan juga tentu pasti grogi dulu awalnya. Sama, saya juga sama, kita semua sama rasa-rasanya ketika kita melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, tegangnya minta ampun gitu. Mungkin ketika kita masuk kelas pertama kalinya tegang, ketika kita berbicara di depan orang pertama kalinya pasti tegang gitu. Sehingga ini jadi suatu hal yang wajar, nggak masalah kok untuk grogi. Cuman dan itu perlu sebenarnya, rasa grogi, rasa nervous sebelum tampil itu memang perlu. Karena kalau misalnya saya tidak grogi untuk hari ini, misalnya saya tidak grogi, maka saya tidak akan menyiapkan materi. Nah, rasa nervous ini atau grogi ini bisa kita hilangkan dengan persiapan. Persiapan macam apa yang tadi, yang SLTU tadi ya. Siapkan, latihan, tampilkan, ulangi. Jadi disiapkan dulu kira-kira ada teman saya, salah satu dari duta bahasa juga, ketika dia hendak menjadi seorang pewara atau MC, bahasa Indonesia pewara, pembawa acara, dia pasti harus menuliskan kata demi kata disampaikan. Kayak misalnya selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Nah itu dia tulis selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi dia saking pengen bagusnya berlatih sedemikian rupa. Dan itu adalah suatu hal yang wajar serta bagus juga untuk kita lakukan. Jadi dengan siapkan secara baik gitu. Lalu yang kedua adalah latihan. Nah latihan ini mungkin bisa dengan lingkaran sekitar tadi. Kalau misalnya memang kita biasa bicara publik dengan orang-orang sekitar atau dengan teman-teman sekeliling kita juga mungkin bisa tolong dong perhatikan saya ketika saya jadi pembicara publik, jadi pembawa acara atau jadi MC. Nah terus dia bisa memberi feedback terhadap apa yang kita lakukan. Kayak misalnya baik Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini telah hadir misalnya sebelah kanan Dadang yang sudah membeli sebelah, kemudian ada Ujang yang sudah membeli semangkuk mie instan, dan ada Asep yang sudah membeli sepiring pisang keju misalnya. Tapi kayak lagi nge-MC gitu tuh bisa juga gitu. Jadi dibikin latihan aja, nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya sih itu mungkin akan berkaitan dengan jam terbang dan juga sering-seringnya kita melakukan hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita sering, yang pasti sih jangan kapok ketika kita sudah ketika merasa gagal melakukan bicara publik atau public speaking. Saya pernah tuh merasa, aduh, gak pengen lagi ikutan lomba misalnya, karena aduh jelek banget ini penampilan saya. Tapi saya sadar bahwa itu karena persiapan saya kurang matang dan juga saya belum begitu percaya diri. Kita akan menemukan kepercayaan diri kita. Percayaan diri kita tuh akan kita temukan ketika kita mempunyai persiapan yang matang pula gitu. Makanya kesuksesan itu sebenarnya kita dapatkan ketika ada kesempatan dan juga ada kemampuan ini nyambung ketemu gitu.
Maka dari itu, sebelum kita menemukan kesempatan, kemampuan kita ini harus disiapkan dulu sampai setara, baru nanti akan ketemu antara kesempatan dan juga kemampuan. Itu mungkin Teh Putri Amelia dari Gresik. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga menjawab. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih banyak sudah bertanya. Ya, terima kasih ya Kak. Selanjutnya Kang, ini nih ada pertanyaan dari Sherliwati. Pertanyaannya, bagaimana tipsnya agar mudah bersosialisasi dengan teman-teman baru, tapi yang memiliki sifat cuek, Pak, membuat mereka merasa tidak nyaman? Baik, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari siapa ya? Ya, yang tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Erliwati ya. Bagaimana caranya bersosialisasi atau berkomunikasi kepada orang yang mungkin pendiam gitu awalnya, agar mereka dan juga tidak membuat mereka merasa tidak nyaman ya, intinya di sana. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya ketika kita akan melakukan sosialisasi awal, pasti semuanya akan berusaha diam-diaman gitu. Nah, jadilah mungkin pihak-pihak yang lebih banyak terbuka, lebih banyak bertanya gitu. Jadi mungkin kita jadi pihak-pihak yang ganggu nggak, boleh kenalan nggak? Saya Akbar dari Jawa Barat misalnya, dan sebagainya, baru nanti dilanjutkan lagi. Jadi pada akhirnya sih kalau menurut saya caranya yang paling sederhana adalah dengan membuka pola pikir bahwa semua orang adalah ramah. Kalau misalnya pihak-pihak yang tidak ramah sama kita, padahal kita sudah berusaha untuk seramah mungkin, nggak masalah juga. Yang penting kita ramah tuh bukan karena ingin bisa, memang ini adalah yang bisa kita lakukan kepada orang lain agar kita bisa memberikan keramahan dan mereka merasa nyaman gitu. Nah, kalau misalnya terlihat sedang sibuk atau misalnya terlihat takutnya kita mengganggu, ya tanya aja dulu, kira-kira saya mengganggu nggak ya kalau tanya-tanya kayak gini. Mohon maaf sebelumnya ya. Pasti diterapkan aja dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian juga tolong, maaf, terima kasihnya itu juga jangan lupa gitu. Jadi pada akhirnya ya budaya-budaya ketimuran kita lah yang akan membantu atau menolong kita ya dalam tanda kutip untuk bisa berkenalan dengan orang lain. Nah, biar nggak garing ngobrolnya, ya mungkin itu tadi kita pahami juga kira-kira senangnya apa gitu. Meskipun agak sulit karena mengira-ngira sesuatu, tapi mungkin bisa dihubung-hubungkan atau disambung-sambungkan dengan informasi yang kita miliki juga gitu. Jadi ya bisa nyambung terus obrolannya. Begitu mungkin. Semoga menjawab ya. Terima kasih sudah bertanya. Ya, terima kasih ya Kang. Selanjutnya ini ada dari Ariko Salsabila dari Makassar. Silakan Oni. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ariko Salsabila apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin ini Fitria dari Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih Kak Elsa. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kadang ketika kita sebagai fasilitator atau sebagai memberikan suatu materi atau yang lain, audiens kadang menanyakan hal-hal yang sudah di luar batasan yang telah kita tentukan. Nah, ketika audiens melakukan hal itu, apa hal yang sebaiknya kita lakukan sebagai fasilitator? Terima kasih, Kang Akbar. Hatur nuhun Teh Fitria Hasanah atas pertanyaannya. Nah, menurut saya menjadi diri sendiri itu penting, dan juga memang jangan pernah merasa ketika kita dalam saya pribadi berusaha untuk tidak merasa paling benar gitu. Jadi ketika saya tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu begitu gitu. Saya nggak pernah mengalami, misalnya saya tidak pernah saya pernah mengalami, maksudnya kalau misalnya saya tidak mempunyai informasi tentang sesuatu, maka saya akan bilang saya tidak tahu, mungkin itu di luar kemampuan dan sebagainya gitu ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan tadi Teh Fitria, bagaimana ketika kita sedang menjadi fasilitator, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harusnya nggak masuk buat saya gitu, atau bahkan ini terlalu jauh dari apa yang saya miliki gitu. Maka kalau misalnya tidak paham atau tidak mengerti atau terlalu jauh, maka saya mungkin akan bilang mohon maaf saya tidak tahu, mungkin kedepannya kan saya akan belajar lagi,
kalau misalnya saya tahu nanti akan saya sampaikan gitu ya. Atau pengalaman saya berpengalaman. Jadi dulu saya pernah menjadi materi tentang bisnis model canvas di suatu daerah. Ada seorang bapak yang pertanyaan cukup sulit gitu. Bagaimana ketika misalnya kita sedang berupaya untuk mengambil atau melakukan sesuatu begitu, berbisnis, saya tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan perhitungan saya, itu gimana? Nah, saya kebingungan saat itu. Gimana ya? Agak kebingungan. Karena saya merasa bahwa saya harusnya menjadi atau menjawab semua pertanyaan gitu. Padahal hakikatnya kita manusia, dan juga saya sendiri pun paham bahwa saya tidak memahami hal tersebut. Harusnya saya bilang bahwa saya tidak mengerti Pak, bukan tidak mengerti ya, lebih ke mohon maaf Pak, saya masih sangat terbatas ilmunya dan pertanyaan Bapak tadi belum bisa saya jawab gitu. Jadi mohon maaf gitu. Saya akan mungkin akan lebih mengakui kesalahan dan juga ketidaktahuan saya begitu mungkin kepada orang yang bertanya di luar batas tersebut mungkin Teh Fitria. Dan itu cara paling aman sih, lebih baik bilang tidak tahu daripada ketimbang seperti tahu padahal jadinya sok tahu begitu mungkin Teh. Semoga menjawab tapi pertanyaan. kalau lain hal misalnya kita tahu tapi memang itu di luar batasan yang tadi kan Steve Jo ada 3, dia menyampaikan 3 materi. Nah, kita sebenarnya tahu mungkin, tapi apa dilanjutkan saja atau bagaimana? Batasannya ya, mungkin ada baiknya kalau menurut saya sih, mungkin menambahkan bahwa ini informasi yang saya tahu, tapi ada baiknya Bapak bertanya tertentu misalnya yang memang lebih layak untuk, jadi untuk yang tanya, cuman yang saya tahu begini. Tapi lebih baiknya Bapak ke orang tersebut langsung, jadi lebih valid. Cuma kalau misalnya kita tahu disampaikan informasinya, tapi tentu dengan yang tadi, dengan kemampuan kita untuk respect dan juga empati serta humble tadi, dengan rendah hati dan juga bilang bahwa setahu saya seperti ini dan sebagainya mungkin. Gitu mungkin Teh. Hatur nuhun Kang Akbar. Hatur nuhun Teh Fitria, mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya. Hatur nuhun. Terima kasih buat Teh Fitria dan Kang Akbar. Kang, mungkin ini yang pertanyaan baik. Dari Aura Putri, apakah open minded di dunia public speaking ini sangat penting? Gitu Kang pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya, apakah menjadi seseorang dengan berpikiran terbuka dalam dunia bicara publik itu penting? Menurut saya itu adalah hal yang penting ya, tentu, karena memang menjadi seseorang yang mempunyai pola pikir itu sebenarnya tidak hanya menjadi seorang bicara publik saja, menjadi apapun itu penting. Menurut saya, jangan sampai kita membatasi pertemanan kita hanya karena pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kita gitu. Karena kalau misalnya kita mempunyai pemikiran basis atau dasar yang kuat, maka sebenarnya kita harusnya mampu untuk menghalau pemikiran-pemikiran lain gitu. Jadi berpikiran terbuka sebenarnya menurut saya lebih kepada bagaimana kita menyambut informasi-informasi baru di sekitar kita, menerimanya dan juga mengolahnya serta melakukan semacam penyaringan begitu. Dan dari sana sebenarnya kita jadi lebih kaya lagi informasi yang bisa kita miliki gitu. Jadi jangan sampai kita terbatas dalam berteman, ya mungkin istilahnya boleh berbaur tapi jangan melebur gitu ya. Jadi ya untuk tahu dan paham serta membuka pikiran dalam suatu pergaulan itu penting gitu, apalagi menjadi seorang bicara publik yang saat ini saya bisa bicara dengan banyak sekali orang gitu ya. Maka yang harus saya lakukan adalah bagaimana caranya saya mampu untuk bisa menerima informasi-informasi dan juga wawasan yang diberikan oleh pihak-pihak lain, tapi jangan sampai ada benteng gitu dalam diri kita gitu. Perlu ada saringan, tapi jangan sampai membentengi diri dari informasi-informasi atau wawasan yang sebenarnya harusnya memperkaya kita gitu. Saya jadi teringat salah satu kutipan guru saya, beliau bilang, jadikan setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap pengalaman, setiap adalah pelajaran. Setiap orang adalah guru ini, bahkan anak kecil bisa jadi guru kita. Maksudnya anak kecil dengan kekayaannya, kebahagiaannya,
tidak memikirkan dunia yang begitu jauh gitu ya, itu jadi suatu pelajaran. Perampok, pembegal dan sebagainya itu juga jadi pelajaran, jadi guru bagi kita agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Dimanapun kita berada jadinya akan menjadi sebuah sekolah, sebuah tempat belajar kita. Dan yang ketiga adalah jadikan setiap pengalaman adalah sebagai pelajaran gitu. Jadi tiap yang kita rasakan ini jadi pelajaran untuk kedepannya kita perbaiki langkah-langkah berikutnya dan sebagainya. Mungkin itu jawabannya Teh Elsa. Terima kasih Kak. Mungkin rekan-rekan mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Dan untuk Kak Akbar mungkin ada closing statement. Boleh mungkin sedikit ya closing statement-nya atau pernyataan penutup. Sebuah kutipan saja, sebuah kutipan dari Buya Hamka. Buya Hamka pernah bilang, kalau hidup hanya sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekadar bekerja, juga bekerja. Dan itulah perbedaan manusia dengan hewan. Tidak hidup, tidak bekerja, tapi juga bisa memkontribusi ke orang lain. Seperti yang dilakukan oleh panitia-panitia dari Sarang Tumpah ini, berusaha untuk berkontribusi untuk orang-orang sekitar dengan memberikan webinar gitu ya kepada teman-teman. Dan ini akan kembali kepada kita, kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya belum bisa memberikan kontribusi, belum bisa memudahkan orang lain, belum bisa berbuat baik orang lain, setidaknya kuatkan orang lain. Udah itu aja sih. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatannya, atas undangannya. Senang sekali bisa berbicara dan juga memberi tentang bicara publik di ini ya, di Sarang Tumpah yang luar biasa yang ke-1000. Sekali lagi semoga dapat berjumpa kembali teman-teman. Semua yang salah dari Akbar selamat, semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ilmu yang sampaikan kita implementasikan. Baiklah semuanya. Jadi kita ada di kasih kepada materi materinya, dan tak lupa juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam acara pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya Elsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis. Mantap. Melon. Salam kenal semua. Salam dari Kalimantan Selatan, bro. Ya bro, gua dari Lamongan. Dari Kupang NTT bro. Dari Kandangan, bro. Kandangan, bro. Jateng. Dari hati, bro. Tim chat. Buat grup ini, biar kawan. Buat dari tadi. Dari tadi tuh. Buat grup yuk. Iya, buat grup. Let's go. Biar saling kenalan kan. Mutualan. Halo guys, nama aku siapa coba? Langsung buat grup WA ya. Oke, jangan lupa. Halo. Aku dari Kupang. Bali Pop. Jadi saluran masalah tentu akan berpengaruh terhadap kualitas
mencerna dan aware yang absorpsi makanan. Jadi untuk para ibu bidan seperti itu. Dan tadi juga pesan dari dokter